guys, balik lagi sama gue Frank. Gimana kabar kalian? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngebahas alur cerita Donghua Wudong Qiankun Season 5 full episode alias episode 1 sampai 12 ya guys ya. Soalnya kemarin-kemarin itu pengen memen upload, nggak taunya lagi bermasalah, jadi terpaksa baru bisa di-upload sekarang ya guys ya. Oke lah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, rombongan keluarga Lin akhirnya tiba di arena dinastian, serta dihadiri oleh beberapa sekte besar. Bahkan mereka langsung bergegas menuju halaman utama dinastian. 这就是皇城吗？我 Sambil berjalan, Lindong tanpa sengaja melihat rombongan keluarga Wang. Bahkan dia sangat penasaran dengan sosok pria di samping Wang Yan. Tetua Lin Fan mengatakan, meski dia sendiri tidaklah bisa memastikannya, namun mengingat orang tersebut adalah Wang Zong merupakan jenius berbakat di keluarga Wang, Lin Fan lantas menyarankan Lindong agar selalu waspada. Pasalnya setelah orang tersebut mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam perang dinasti, kemungkinan Wang Zhou memiliki sebuah rencana untuk menimbulkan masalah baru. Tidak hanya itu, Lin Fan kembali menjelaskan identitas dua pemuda jenius yang berada tidak jauh dari lokasi mereka, di mana orang tersebut adalah Man Shan dari sekte Man Wang bersama Du Yun berasal dari sekte Tian Luo. Meski beberapa kerajaan tidaklah menganggap sebagai ancaman, namun Lin Fan meminta Lindong dan Lin Langtian agar tidak meremehkan lawan. Tepat di momen ini, melihat pemuda tampan kembaran Mimin berjalan di hadapan mereka, sontak saja mengejutkan dua orang ini. Pasalnya Lindong merupakan seorang jenius yang pernah mengalahkan Lin Langtian. Tapi belum sempat melanjutkan percakapan tersebut, seorang jenderal perang lantas menyarankan seluruh keluarga besar segera memasuki ruangan yang telah disediakan, di mana aturan selanjutnya akan dibahas oleh sang ketua dinastian. Baru saja tiba di ruangan, kakek Wang justru memprovokasi Lin Fan. Sebagai ketua keluarga Lin, dia mengandalkan Lindong untuk berpartisipasi dalam pertarungan, sehingga kakek Wang beranggapan apakah keluarga Lin tidak memiliki pemuda jenius lain. Meski bebacot kakek Wang sempat bikin Lin Fan naik darah, tapi dia tidaklah memperdulikannya. Pasalnya kemampuan jenius keluarga Lin pastilah melebihi keluarga Wang. Di tengah-tengah percakapan tersebut, Wang Yan telah memberitahu Wang Zhou kalau pemuda di samping Lin Langtian adalah orang yang pernah mengalahkan dirinya. Bukannya menjawab, Wang Zhou hanya terdiam sambil menatap Lindong. Bahkan di sini Lin Langtian mencoba untuk menyapa Wang Zhou. Mendapati salam tersebut, Wang Zhou tanpa basa-basi langsung menegaskan jika mereka berdua berada dalam satu grup yang sama, maka dirinya akan tidak segan-segan membayar penghinaan sebelumnya. Bahkan Wang Yan kembali memprovokasi Lindong serta memintanya untuk mendengarkan ucapan Wang Zhou. Bukannya gentar dengan perkataan tersebut, Lindong justru hanya bilang, "Gak usah kebanyakan bebacot, lo aja gak sanggup lawan gue apalagi Wang Zhou." Bodoh gitu katanya guys. Ucapan ini jelas saja memancing kemarahan Wang Zhou sehingga dia langsung menantang bertarung. Namun belum sempat adu jotos, ketua kerajaan akhirnya tiba di ruangan serta menghentikan pertikaian tersebut. Merasakan aura tubuh kemunculan ketua dinastian, jelas saja menarik perhatian Lindong, serta beranggapan jika kekuatan sang ketua pastilah melampaui Patriark Wang Lei. Namun belum sempat berpikir lebih jauh, sang ketua lantas memperkenalkan putranya bernama Mo Ling, sehingga kembali menarik perhatian Lindong bersama peserta lain.
di mana pangeran ketiga keluarga kerajaan memiliki bakat di luar Nurul. Secara bersamaan dengan hal ini, sang ketua lantas menjelaskan beberapa aturan mengenai pertarungan nantinya. Hanya ada 5 peserta teratas yang dapat memiliki kualifikasi memasuki perang 100 dinasti. Oleh sebab itu, dia akan melakukan undian secara acak dan membaginya menjadi 5 grup. Masing-masing grup hanya memperebutkan satu nama, sehingga mengejutkan praktisi keroco dengan alasan bahwa mereka pastilah tidak memiliki kesempatan untuk menghadapi keluarga besar ataupun beberapa kerajaan lain. Sang ketua kembali melanjutkan, sebelum pertandingan digelar esok hari, maka dia menyarankan seluruh tamu undangan untuk beristirahat sejenak di tempat yang sudah disiapkan oleh kerajaan dinastian. Sementara itu, sebelum meninggalkan ruangan, meski Wang Lei kembali memprovokasi Lin Fan bahwa keluarga Lin akan gugur jika berada dalam satu grup dengan keluarganya, tetapi Lin Fan tidak memperdulikan bebacot uang. Pasalnya dia sangat yakin dengan kemampuan Lindong bersama Ling Langtian. Kemudian meminta kedua orang ini bergegas pergi menuju hotel penginapan. Tidak berselang lama, sang ketua mencoba untuk memperingatkan putranya, jangan pernah mengecewakan kerajaan dinastian. Moling mengatakan, setelah melihat para jenius antar klan, dia bisa menebak jika lawan terberat adalah Wang Zhong dan juga Ling Langtian. Meski di pertarungan nantinya mereka bertemu, dua orang tersebut bukanlah sebuah ancaman serius. Mendapati penjelasan ini, sang ketua lantas meminta pendapat mengenai Lindong karena telah mendadak viral pasca pertarungannya melawan Lin Langtian. Moling menegaskan, walaupun orang tersebut hanya memiliki keberuntungan, tetapi dia tidaklah ingin meremehkan bakat Lindong. Singkat cerita, setelah para Konstantan berkumpul di halaman kerajaan dinastian, sang ketua segera meminta mereka untuk menempatkan energi spiritual ke dalam bola kristal berwarna kemasan, di mana ternyata hal ini bertujuan untuk membagi kelompok yang telah ditentukan dan menuliskan nama sesuai dari setiap kelompok, serta masing-masing pemenang grup nantinya akan berhadapan langsung memperebutkan posisi pertama. Sampai akhirnya 5 peserta keluar sebagai pemenang akan mewakili dinastian berpartisipasi dalam perang 100 dinasti. Singkatnya, setelah para Konstantan mengerti dengan aturan tersebut, sang ketua lantas mengumumkan jika tahap seleksi resmi dimulai. Mendengarkan aba-aba ini, beberapa peserta segera memasuki ruangan ujian, sedangkan di sisi lain, Lin Fan terlihat memperingatkan Lindong bersama Lin Langtian untuk menjaga nama baik keluarga Lin. Pasalnya kejayaan keluarga mereka berada di punggung kedua pemeran tersebut.5个名额的产生吧，就让我们一起见证。 Di sisi lain, ketika para peserta mulai melakukan duel baku hantam serta gugur dalam pertarungan ini, Lindong justru dihadapkan dengan seorang pria bernama Huang Yuyin berasal dari sekte Huang. Meski pada awalnya Huang secara brutal menyerang Lindong, namun hanya mengandalkan teknik naga guntur, Lindong dengan mudah mengalahkannya, sehingga dia langsung bergegas menuju ruangan ujian selanjutnya. Sampai akhirnya setelah beberapa peserta melewati rintangan dan memasuki babak final, baik Lin Langtian, Du Yun, Mansa bersama Moling telah mendominasi di pertarungan tersebut, bahkan dengan mudah mengalahkan para jenius lain. Sementara itu, menyadari kembaran Mimin pastilah memiliki senjata rahasia yang dapat mengalahkan Huang, sontak saja mengejutkan Wang Zhong, tapi dia tidaklah gentar menghadapi Lindong, sehingga Wang Zhong secara brutal melepaskan teknik pagoda untuk memulai duel perbaku hantaman. Meski dihadapkan serangan tersebut, Lindong justru semakin bergairah melawannya. Bahkan dia juga langsung menghancurkan pagoda tersebut dengan kemampuan guntur, serta meminta Wang Zhong untuk mengeluarkan teknik pamungkas. Merasa tertantang mendengarkan hal ini, Wang Zhong tanpa basa-basi mengeluarkan senjata iblis Asura. Merasakan aura ini mengandung kekuatan iblis, sontak saja menarik perhatian Martha. Selain Wang Zhou adalah orang kepercayaan setan iblis, kemampuan ini sendiri ternyata bisa menghapus kultivasi lawan jika bersentuhan. Oleh sebab itu, Martha lantas menyarankan Lindong agar tetap selalu berhati-hati. Namun baru saja menyelesaikan ucapan tersebut,
Wang Zong berambisi menyerang, bahkan mencoba untuk mendesak Lindong dalam pertarungan jarak dekat. Meskipun di awal perbaku hantaman kedua belah pihak berjalan seimbang, tapi Wang Zong berhasil membuat Lindong berada dalam posisi tertekan, bahkan mampu melumpuhkannya dengan satu kali serangan. Tepat di momen seperti ini, melihat kemampuan iblis darat telah menyebar luas ke seluruh tombak spiritual Lindong, Wang Zong justru merasa di atas angin. Pasalnya tidak ada cara lain untuk menahan teknik iblis asuranya, sehingga dia kembali melepaskan kekuatan penuh untuk menekan Lindong. Sedangkan Lindong sendiri secara paksa menggunakan pusaka kura-kura puncak penjara berat untuk mengalahkan teknik iblis Asura. Melihat aura ledakan barusan, jelas saja mengejutkan ketua kerajaan bersama Lin Fan. Pasalnya duel antara Lindong melawan Wang Zong menimbulkan efek luar biasa edun, bahkan bisa saja menghancurkan arena pertandingan. Meskipun begitu, kakek Wang tidak menyombongkan diri, serta menegaskan jika Wang Zong lah yang akan keluar sebagai pemenang. Secara bersama dengan hal ini, seluruh penonton tiba-tiba dibuat tercengang melihat kemunculan dua Yu, Mansan, Moling bersama Lin Langtian karena telah berhasil melewati tahap seleksi. Bahkan di sini kakek Wang kembali mengucapkan sepatah dua kata, jika posisi terakhir pastilah akan didapatkan Wang Zong. Di sisi lain, meski Wang Zong berhasil menekan pusaka kura-kura puncak berat, serta menegaskan bahwa dirinya tidaklah mungkin kalah, namun Lindong tidaklah memperdulikan bebacot tersebut, sehingga dia langsung menggunakan teknik gravitasi untuk menekan Wang Zong. Merasa bosan terus ditekan, Wang Zong lantas mengerahkan proyeksi iblis Asura untuk melepaskan diri. Bahkan tanpa pikir panjang langsung menggunakan tombak iblis. Menyadari kemampuan ini sangatlah kuat, Lindong lantas mengaktifkan teknik tiga jari surgawi untuk mengakhiri pertarungan tersebut. Dan tiba-tiba... Pada awalnya, kakek Wang tidak menyombongkan diri serta mengatakan jika dugaannya tidaklah mungkin salah, di mana Wang Zong berhasil keluar dari arena pertandingan memenangkan duel perbaku hantaman. Tapi sayangnya hal itu hanyalah omong kosong, di mana Lindong ternyata masih hidup tanpa luka sedikit pun, sehingga ketua dinasti mengumumkan tempat terakhir dimenangkan oleh keluarga Lin. 这次你们林氏宗族， 不可能，绝对不可能！ Singkatnya, karena Lindong telah menjadi salah satu anggota yang berhasil mengikuti perang 100 dinasti, ketua kerajaan lantas meminta kelima jenis berbakat memasuki altar kuno, di mana tempat ini merupakan hadiah bagi seluruh peserta. Melihat kedatangan 5 jenius di altar kerajaan, Tetua Mo Jingtian lantas meminta mereka memanfaatkan energi di kolam roh suci dengan maksimal. Pasalnya, energi di kolam tersebut dapat membantu seseorang ketika menerobos rana nirvana. Hanya saja dilarang menyelam ke dasar kolam. Setelah kelima jenius mengerti dengan penjelasan tersebut, Mo Jingtian lantas memerintahkan para tetua menggabungkan energi spiritual membuka gerbang portal. Tidak berselang lama, setelah melewati gerbang portal, Moling segera memimpin 4 jenius bermeditasi merasakan energi spiritual di tempat ini. Bahkan hanya membutuhkan waktu singkat, Lindong tanpa sengaja menemukan sebuah fakta. Jika kolam roh suci ternyata mampu memperkuat darah naga dan kera di dalam tubuhnya. Marta menjelaskan, hal ini berkat adanya tulang binatang ilahi di atas tingkat nirvana. Oleh sebab itu, jika Lindong bisa mendapatkan esensi darah kuno, maka hal itu akan membantu latihannya. Merasa tertarik, serta melihat Ling Langtian juga ingin mencari salah satu benda berharga, Lindong tanpa basa-basi langsung mengikuti pergerakannya, sehingga tanpa sengaja menarik perhatian Moling. Melihat posisi Lindong berada tidak jauh darinya, Lin Langtian secara brutal melepaskan serangan untuk memperlambat perjalanannya.
serta memaksa Lindong melepaskan teknik naga guntur untuk memblokirnya, sehingga menimbulkan ledakan luar biasa edun dan membawa Lindong ke sebuah tempat rahasia tulang buaya langit kuno. Tidak berselang lama, di saat Martha baru saja memberitahu Lindong kalau esensi jiwa binatang kuno masihlah ada, serta disegel dengan formasi kerajaan, Lin Langtian justru mengungkit masalah sebelumnya. Jika bukan ketua klan memberinya juara kompetisi, Lindong tidaklah mungkin bisa mencapai ke titik ini. Seolah-olah gak mau kalah, Lindong lantas mengatakan, tanpa bantuan roh di dalam tubuh Lin Langtian, maka dia sudah lama menjadi seorang pecundang. Mendapati perkataan tersebut, sosok tetua bernama Mosi pada akhirnya menunjukkan diri. Lindong melanjutkan, walaupun beberapa master jiwa bisa mengumpulkan roh mereka dan tubuhnya yang telah hancur, mereka memiliki kesempatan terlahir kembali. Meskipun ucapan ini dibenarkan Mosi, tetapi dia meminta sosok di belakang Lindong untuk tidak bersembunyi. Mengetahui Martha ternyata merupakan roh binatang, Mosi lantas menyarankan Ling Langtian mengambil esensi darah binatang kuno, sedangkan dirinya akan melawan Martha, sehingga duel baku hantam tidak lagi bisa terhindarkan. Sementara itu, di saat kedua roh ini lagi asyik main pukul-pukulan, baik Lindong bersama Lin Langtian terlihat adu mekanik, dan sama-sama melepaskan serangan mencapai area tulang buaya langit. Bahkan efek dari pertarungan ini mengakibatkan kolam suci mengalami goncangan luar biasa edun. Menyadari lawan yang dihadapi terlalu kuat, Mosi pada awalnya mencoba untuk bertanya, "Lu ini binatang dari mana? Sampai-sampai bikin gue kewalahan." Tanpa basa-basi, Martha lantas mengubah tubuhnya menjadi seorang musang iblis langit. Meskipun hal ini menimbulkan kepanikan, tetapi Mosi masih bersikeras untuk melawan, serta memanfaatkan energi spiritual di tempat ini, bahkan secara brutal melepaskan teknik pengumpulan darah. Di waktu yang sama, ketika Lindong berhasil mendesak Lin Langtian, Tuan Muda Klan Pusat lantas mengerahkan teknik ponik api langit. Bukannya gentar menghadapi serangan tersebut, Lindong justru melepaskan segel pembelah laut dan tiba-tiba... Sementara itu, Mosi pada awalnya merasa di atas angin jika Martha tidaklah sanggup membebaskan diri dari teknik pengumpulan darah. Namun faktanya berkata lain, Martha justru dengan mudah menghancurkan teknik tersebut, serta menegaskan apa cuma segini doang kemampuan elo. Secara bersama dengan hal ini, menyadari formasi segel binatang kuno akan segera hancur, serta mereka juga tidak bisa melanjutkan pertarungan. Martha segera memberitahu Lindong meninggalkan dasar kolam. Namun sebelum kedua orang ini benar-benar pergi, Lin Langtian secara nekat menggagalkan tindakan Lindong, bahkan mencoba menghancurkan area ini, sehingga dia bisa membunuh Lindong tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Dikatakan formasi segel telah runtuh, bahkan sisa-sisa jiwa mencoba melarikan diri, Mosi beranggapan cepat atau lambat bocah itu pastilah tidak akan selamat. Oleh sebab itu, sang guru lantas membawa Lin Langtian meninggalkan dasar kolam. Tindakan barusan jelas mengejutkan ketiga jenius ini. Pasalnya mereka tidaklah mengerti apa alasan roh binatang kolam suci tiba-tiba saja keluar dari tempat penyegelan, serta menyerang mereka dari segala arah. Sehingga Moling segera meminta Mushan bersama Duyun untuk bertindak, dan jangan pernah membiarkan roh suci meninggalkan area kolam suci. Pada awalnya, tetua ini menyarankan Jiang Tian menyelamatkan seluruh peserta. Namun tetua Mo justru menolaknya, dengan alasan jika mereka haruslah fokus melindungi formasi penghalang. Selain dapat menahan sisa-sisa jiwa binatang ilahi kuno, hal ini juga dapat mengurangi kerugian dinastian.
dan tidak memperdulikan nasib pangeran ketiga bersama jenius lain. Jika ingin menonjol dalam pertarungan 100 kerajaan, maka para peserta haruslah melewati ujian tersebut. Di sisi lain, ketika Lindong baru saja sadarkan diri dan berada di dasar kolam lautan api, serta belum sempat menganalisa area tersebut, sosok jiwa binatang roh terlihat menunjukkan diri, bahkan menimbulkan kepanikan luar biasa hebat. Mengetahui dari Martha kalau binatang ini merupakan sisa jiwa kerangka buaya langit, Lindong lantas bergerak menjauhi area tersebut, serta melepaskan tombak naga langit untuk memberikan serangan kejutan. Tapi sayangnya, tindakan barusan justru memancing kemarahan sang monster, sehingga dia tanpa belas kasih langsung menargetkan Lindong. Tepat di momen genting, melihat serangan biasa tidaklah mempan terhadap kerangka buaya langit, serta hanya bisa menarik keluar sisa jiwanya barulah bisa menghancurkan tubuhnya. Martha justru memiliki sebuah ide, di mana dia lantas menyarankan Lindong menarik perhatian sang monster, sedangkan dirinya akan menghadapi roh jiwa binatang tersebut. Meski pada awalnya rencana Martha berjalan sesuai harapan, namun dikarenakan sisa-sisa jiwa memberontak, hal ini sontak saja menimbulkan kepanikan luar biasa hebat, sehingga Lindong secara nekat mencoba melawan buaya langit seorang diri, bahkan tanpa terduga menggunakan teknik pelahap untuk menyerap roh jiwa tersebut. Setelah kematian roh buaya langit, sisa-sisa jiwa kolam suci terlihat menghilang dari Land, bahkan membuat rombongan Moling terbebas dari ancaman sebelumnya. Namun mereka masih penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Singkat cerita, meski Lindong memberitahu Martha kalau kondisinya baik-baik saja, serta menyerap roh binatang di ranah nirvana menguras energi spiritual, tetapi di tengah-tengah percakapan tersebut, Lindong telah mendapatkan senjata roh dari peninggalan buaya langit. Martha lantas menjelaskan, walaupun binatang biasa tidak memiliki kemampuan untuk membawa senjata roh tingkat tinggi, namun hanya sisa jiwa buaya langit dia bisa membawa senjata roh sehebat ini. Selain mereka mendapatkan rezeki nomplok, tombak tersebut bisa menjadi senjata andalan Lindong selama pertarungan 100 dinasti. Bahkan Lindong juga dapat menggunakannya untuk memanggil roh binatang ilahi kuno. Meski penjelasan barusan membuat Lindong merasa heran serta mengatakan bahwa hal ini tidaklah mudah dia lakukan, tapi Martha kembali menjelaskan jika mereka hanyalah membutuhkan esensi darah binatang kuat sebagai katalis untuk menggunakannya. Namun dikarenakan Lindong masihlah tidak mengerti dengan ucapan ini, Martha lantas mencoba untuk mengalihkan pembicaraan dan meminta Lindong untuk menyerap kerangka buaya langit. Di sisi lain, melihat kemunculan Lin Langtian, Moling segera menanyakan apa yang sudah terjadi. Sambil pasang wajah sedih, Langtian mengatakan pada awalnya dia berniat menyerap energi kolam roh suci, tapi Lindong bertujuan untuk membunuhnya. Bahkan ketika Langtian mencoba untuk memperingatkan bocah tersebut agar tidak merusak formasi dasar kolam, namun Lindong tetap bersikeras melakukan tindakan ini. Mendengarkan penjelasan tersebut, sontak saja membuat para tetua semakin muak. Pasalnya perbuatan Lindong sudah melebihi aturan dinastian, sehingga kakek Wang lantas meminta tanggung jawab atas perbuatannya. Di tengah-tengah percakapan tersebut, ketika beberapa orang masih ragu mengambil keputusan, Lindong justru menunjukkan diri, serta menegaskan jika saudaranya cuma ingin memutar balikan fakta. Dikarenakan Ling Langtian gak mau rencananya terbongkar, dia justru meminta Lindong mengucapkan permintaan maaf telah membuat kegaduhan di kolam roh suci. Bukannya mematuhi perkataan Langtian, Lindong lantas mengatakan kejadian sebenarnya kepada tetua Mo.
di mana pelaku hancurnya formasi tersebut diakibatkan oleh Lin Langtian. Lagi dan lagi ucapan barusan kembali membuat seluruh orang hanya bisa terdiam, serta tidak bisa mempercayai kedua keluarga Lin. Oleh sebab itu, Mo Qingtian mencoba untuk menanyakan hal ini kepada Lindong. Lord kita lantas melaporkan bahwa dirinya telah berhasil menghancurkan sisa-sisa jiwa tulang binatang ilahi kuno, dan sebagai buktinya, Lindong segera mengeluarkan senjata roh tingkat tinggi. Bukannya marah, tetua Mo justru mengagumi bakat Lindong. Pasalnya sisa-sisa jiwa binatang kuno selalu menjadi bumerang selama ratusan tahun bagi dinastian. Dikatakan, sejak berdirinya dinastian, buaya langit kuno sering menyebabkan kericuan di mana-mana. Meski dinasti yang telah mencoba mengumpulkan para jenius dari seluruh benua, namun hal ini tetap saja tidak mampu mengalahkan buaya langit. Bahkan untuk mengatasi binatang buas ini, dinastian ternyata sudah mengorbankan segala cara dan meminta bantuan Master Super untuk menaklukkannya. Meski tubuh binatang kuno sudah koit, namun sisa jiwanya tidak dapat dimusnahkan, sehingga para tetua memutuskan membangun kolam roh suci menyegel jiwanya di dasar kolam, serta menyiapkan formasi segel untuk memurnikan sisa jiwa buaya langit. Hanya saja keluarga kerajaan tidak memiliki solusi mengenai langkah selanjutnya, bahkan tidak berani bertindak gegabah. Oleh sebab itu, tetua Mo justru merasa bangga jika Lindong telah berhasil melenyapkan sisa-sisa jiwa binatang kuno. Bahkan Mo Qingtian mengucapkan terima kasih, serta menyerahkan senjata roh tersebut kepada Lindong sebagai hadiah. Dikarenakan masalah di tempat ini sudah teratasi, Mo Qingtian lantas meminta para jenius untuk segera kembali beristirahat. Pasalnya dalam waktu 5 hari lagi, mereka akan mewakili dinasti yang berpartisipasi di pertarungan 100 kerajaan. Singkatnya, setelah kepergian para tetua bersama keempat jenius, Mo Ling segera menghampiri sang ayah, serta menanyakan bagaimana Lindong bisa menaklukkan sisa jiwa buaya langit. Di mana Mo Ling beranggapan, pastilah ada sesuatu di dalam tubuh Lindong. Bukannya menjawab, Jingtian malah meminta putranya untuk tidak membahas hal ini, sehingga Mo Jingtian menyarankan Mo Ling agar berteman baik dengan Lindong saat pertarungan 100 kerajaan dimulai. Malam harinya, karena Lindong sangatlah mengkhawatirkan Xiaoyan, dia pun lantas menanyakan hal ini kepada Martha. Apakah esensi darah kuno dapat meningkatkan kekuatannya? Martha lantas menjelaskan, walaupun esensi darah tersebut cukup ganas, namun melihat kondisi tubuhnya sangatlah kuat, Martha bisa memastikan jika Xiaoyan sedang mengintegrasikan esensi darahnya. Jika Xiaoyan berhasil menyerap esensi darah kuno, maka dia akan menjadi lebih kuat, bahkan memiliki potensi berubah wujud menjadi manusia. Oleh sebab itu, Martha meminta Lindong untuk santuy aja dan fokus mengikuti pertarungan 100 dinasti. Selain harus mempersiapkan diri, Martha juga menyarankan Lindong agar selalu waspada terhadap Lin Langtian. Pasalnya dengan kekalahannya hari ini, bocah tersebut pastilah memiliki rencana balas dendam. Di sisi lain, melihat kedatangan Ling Qingzu di halaman penguasa istana, sang guru lantas memberikan sedikit informasi. Meski pertarungan 100 kerajaan akan segera dimulai, tapi baru-baru ini di area medan perang kuno, sepertinya ada pergerakan di luar Nurul, sehingga penguasa istana sekaligus guru Ling Qingzu meminta sang murid untuk memeriksa wilayah tersebut. Dikatakan, medan perang kuno adalah ruang yang diwariskan sejak zaman kuno. Selain terdapat banyak sekali harta, tempat ini juga memiliki warisan kuno, sehingga para pendiri sekte menjadikan area medan perang kuno sebagai pertempuran 100 dinasti. Walaupun kerajaan yang tidaklah terlalu kuat, namun Ketua Mo sangat yakin bahwa 5 jenius pastilah bisa menemukan peluang besar di medan perang kuno, sehingga dia lantas meminta seluruh jenius agar mempersiapkan diri. Sementara itu, demi membawa nama baik keluarga Lin, Tetua Lin Fan lantas memperingatkan Lindong bersama Lin Langtian untuk mengesampingkan pertikaian di antara mereka berdua. Di sisi lain, sebagai pangeran kerajaan Yan, sang ayah mencoba untuk memperingatkan Mo Ling memimpin seluruh orang berjuang mendapatkan kesempatan memasuki sekte besar. Pasalnya, hal ini menyangkut kejayaan ataupun kemunduran kerajaan Yan.
Selain itu juga, Mo Jingtian juga berpesan untuk berhubungan baik dengan Lindong, di mana 3 tahun yang lalu, pemuda tersebut berhasil mengalahkan Lin Langtian. Terlebih lagi melihat situasi kolam roh suci dapat dikendalikan oleh Lindong, tetua Mo beranggapan jika Lindong pastilah bisa membantu dinastian. 父皇，我知道了。 Singkatnya, sebelum memasuki area medan perang kuno, tetua Mo kembali memperingatkan 5 jenius untuk selalu waspada. Pasalnya selain ada monster ganas, mereka juga harus berhadapan dengan praktisi dari sekte lain dan berharap jika mereka dapat melewati ujian tersebut. Sesampainya di wilayah medan perang kuno, Lindong lantas menanyakan apa yang bersembunyi di balik awan kabut. Pangeran ketiga lantas menegaskan tempat itu bukanlah area yang bisa mereka datangi saat ini, di mana mereka haruslah tetap berada di area medan perang selama setahun penuh. Dan selama batas waktu tersebut, hanya praktisi di ranah nirvana saja berhak menuju lokasi ini, serta mendapatkan kesempatan memasuki sekte besar. Meskipun ucapan barusan membuat para jenius mulai mengerti area medan perang, tapi siapa sangka di tengah-tengah percakapan ini, Xiaoyan merasakan ada sesuatu mendekati lokasi tersebut. Dan ternyata hal itu diakibatkan oleh kemunculan salah satu monster. Pada awalnya, Mansan mengatakan jika monster ini hanyalah berada di tingkat keroco, sehingga dia meminta para jenius agar tidak mengkhawatirkan hal tersebut. Namun, sang pangeran justru menolaknya, dengan alasan jika para monster di wilayah medan perang kuno jarang sekali bertindak seorang diri. Dan benar saja, setelah Moling menyelesaikan ucapannya, kelompok monster serigala tiba-tiba muncul dari segala arah, sehingga memaksa 5 jenius dinastian langsung memulai baku hantam. Setelah berhasil melumpuhkan pasukan monster, Mansan justru merasa cukup senang atas keberhasilan mereka, di mana ternyata mereka justru mendapatkan pil nirvana di dalam tubuh monster tersebut, sehingga dia beranggapan jika hal ini akan membantu mereka mencapai ranah nirvana dalam waktu singkat. Moling lantas menjelaskan, meskipun energi Yuan sangatlah melimpah di siang hari, serta bermanfaat untuk pelatihan nantinya, tapi menurutnya setelah energi Yuan berubah menjadi energi jahat, maka hal itu akan menekan kekuatan mereka. Begitupun sebaliknya, di saat para monster dipengaruhi oleh energi jahat, mereka berubah menjadi lebih ganas dan juga kuat. Bahkan situasi seperti ini, jika seorang praktisi ranah manifestasi bertemu kawanan monster di malam hari, mereka pastilah kesulitan bertahan hidup. 看我们该如何？ Moling lantas mengusulkan agar secepat mungkin mencari lokasi yang aman sebelum hari mulai gelap. Hanya dengan cara inilah mereka dapat menyelamatkan diri. Mendengarkan usulan tersebut, rombongan kerajaan yang bergegas mengikuti pangeran ketiga. Hanya membutuhkan waktu yang cukup singkat, mereka tanpa sengaja menemukan gerbang kota terletak di tengah-tengah gurun, sehingga Moling segera memimpin jalan menuju area tersebut. Baru saja memasuki gerbang kota, walaupun Mansan beranggapan kalau tempat ini bukanlah seperti kota, melainkan reruntuhan kuno. Tapi menurut pangeran ketiga hal ini sudah cukup untuk beristirahat. Oleh sebab itu, Moling meminta pemuda tersebut agar tidak terlalu mempermasalahkan hal ini. Sementara itu, dikarenakan kota ini telah dikuasai penuh oleh dinasti Sengguang dan setiap orang haruslah membayarnya dengan 10 pil nirvana, kelompok praktisi keroco secara nekat melakukan aksi penyerangan, sehingga membuat tuan muda dinasti Sengguan bernama Jinmu turun tangan membunuh mereka satu persatu. Jinmu lantas menegaskan, jika ingin memasuki kota, mereka haruslah mengikuti aturan dinasti Sengguang. Jika tidak, maka seluruh orang akan bernasib sama. Merasa muak mendengarin bebacot Jinmu, serta tindakan yang dilakukan tuan muda ini sangat kejam, Lindong pada awalnya berniat untuk menantangnya berduel. Namun sayangnya Moling dengan cepat menghentikan tindakan Lindong. Pasalnya mereka sudah mencapai ranah nirvana, sehingga pangeran ketiga menyarankan Lindong agar tidak mencari masalah. Terlebih lagi, mereka tidaklah mungkin bisa menghadapi serangan para monster di malam hari.
dan bahkan bisa saja tewas di area ini. Oleh sebab itu, Moling secara sukarela memberikan 50 pir nirvana sebagai biaya memasuki kota dinasti Sangguang. 这是我们的，还有我的。 Baru saja melewati gerbang kota, energi Yuan jahat secara dadakan menyelimuti seluruh tubuh mereka, sehingga membuat Lindong jadi nambah penasaran, di mana hanya dirinya saja bersama Lin Langtian yang tidak menunjukkan energi Yuan jahat. Martha lantas menjelaskan, hal ini diakibatkan karena dia melindungi tubuhnya, bahkan roh iblis juga melakukan hal yang sama seperti mereka. Tepat di momen ini, ketika Moling berharap jika seluruh orang dapat berlindung di wilayah kota, mereka tanpa sengaja mendengar suara gelombang kawanan para monster, sehingga menandakan jika para monster sudah bertindak untuk menyerang. Oleh sebab itu, Jinmu segera memerintahkan seluruh anggota membentuk formasi perlindung, dan ternyata... Meski para monster tidak bisa menembus pelindung dinasti Sangguang, tapi mereka justru bergerak ke arah lain dan memanjat gerbang kota, sehingga menimbulkan kepanikan luar biasa hebat. Namun di sini Jinmu tidak memperdulikan hal tersebut, di mana selama mereka bisa mempertahankan pelindung ini, maka para monster hanyalah bisa menyerang rombongan Lindong. Secara bersama dengan kejadian barusan, dikarenakan mereka tidak memiliki pilihan lain, serta kawanan monster juga telah memasuki area kota. Lindong sebagai pemeran utama lantas memerintahkan seluruh praktisi untuk bekerja sama melawan sang monster. 这些妖小猴怎么越来越多？ Dalam pertempuran tersebut, meski duet maut Lindong bersama Hong Ling berjalan lancar, tapi sayangnya seekor monster kembali menyerang, sehingga membuat Hong Ling berada dalam posisi terdesak. Dan untungnya saja Lindong datang tepat waktu demi menyelamatkan wanita tersebut. Sementara itu, di saat Xia Huang mulai kelelahan menghadapi serangan para monster dan menganggap energi jahat wilayah perang kuno sangat kuat, Jinmu jelas tidak memperdulikan keluh kesah barusan. Pasalnya mereka hanya perlu bertahan sampai matahari terbit, dan setelah itu mereka akan menang. Tidak berselang lama, setelah raungan suara monster kembali menggelegar di area tersebut, seluruh kawanan monster terlihat meninggalkan area kota. Walaupun kejadian ini sempat membuat Jinmu sangatlah penasaran, tapi dia mencoba untuk mengesampingkan hal ini terlebih dahulu, di mana mereka sudah terbebas dari serangan monster. Di sisi lain, pasca pertempuran ini, ketika Mu Hongling bersama Lindong baru saja memperkenalkan diri, Xiaoyan justru mengambil kesempatan tersebut untuk menyerap inti monster, sehingga Lindong meminta Hongling untuk memburu pil nirvana di dalam tubuh sang monster. Singkatnya, dikarenakan anggota dinasti Sangguang tidak mendapatkan keuntungan dari pil nirvana, Jinmu segera memerintahkan para murid untuk mengepung praktisi lain, serta menegaskan jika ingin selamat, mereka haruslah menyerahkan setengah pil nirvana dari hasil yang didapatkan. Meski ucapan ini sempat ditolak oleh praktisi Kroco dan menganggap jika dinasti Sangguang memanglah bertujuan untuk merampok, namun Jinmu lantas menjelaskan, berkat adanya formasi pelindung, mereka dapat bertahan hidup sampai detik ini dan memberikan seluruh orang dua pilihan, keluar kota ini atau menyerahkan setengah hasil yang mereka dapatkan. Merasa bebacot Jinmu terlalu berlebihan, jelas saja memancing kemarahan Lindong, sehingga dia beranggapan tujuan dinasti Sangguang hanyalah ingin menguasai kota ini dan tidaklah bisa mencegah kawanan monster memasuki area kota, sehingga Lindong menegaskan jika mereka tidak berhak meminta apapun dari mereka. Bukannya menjawab perkataan tersebut, serta pemuda di hadapannya berlagak seperti pahlawan kesiangan, Jinmu tanpa pikir panjang langsung melepaskan serangan dan memaksa Lindong mengerahkan petir guntur memblokir serangan tersebut. Di tengah-tengah keributan ini, di saat kedua pihak ingin melakukan duel baku hantam, suara gelombang kawanan kembali terdengar. Bahkan menurut salah satu murid Sangguang, skala gelombang kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, sehingga Jinmu lantas mengurungkan niatnya dan meminta seluruh anggota untuk naik ke atas gerbang kota. Dalam situasi kepanikan,
Lindong lantas mengusulkan untuk mempertahankan kota. Pasalnya jika runtuh, maka tidak ada seorang pun yang bisa melawan gelombang kawanan monster tersebut. Mendengarkan usulan ini sangatlah masuk akal, baik para jenius dan juga praktisi tingkat keroco bersedia mematuhi perintah Lindong. Tidak berselang lama, melihat pergerakan rombongan Lindong bergabung dengan anggota dinasti Sangguang, Jinmu lantas mengatakan jika mereka pastilah mau bekerja sama untuk mempertahankan benteng kota. Dan jika berhasil mengusir kawanan monster, Jinmu memberikan kebebasan mengambil pil Nirvana. Tanpa basa-basi, Lindong segera menanyakan apa rencana Jinmu selanjutnya. Jinmu lantas mengatakan, pada awalnya kota ini memiliki 3 lapis benteng. Namun dikarenakan mereka kekurangan pasukan, maka dia tidak bisa mempertahankan area tersebut. Dan jika rombongan Lindong bersedia melindungi lapisan pertama, kemungkinan besar mereka akan selamat dari gelombang monster. Sehingga Jinmu menyerahkan 2 tembok sisanya kepada Lindong. Meskipun di momen ini, Lindong menyetujui rencana tersebut, namun murid Jinmu haruslah ikut bersamanya. Merasa tidak ada pilihan lain, serta kawanan monster juga sudah mendekati area gerbang kota. Jinmu lantas memerintahkan Xia Huang membawa rombongan bergabung dengan kelompok Lindong. Sedangkan sisa anggota segera meminta praktisi keroco untuk mempertahankan lapisan tembok kedua. Melihat kawanan monster sudah melakukan pergerakan, bahkan jarak mereka juga semakin mendekat, sebagai pemeran utama, Lindong tanpa pikir panjang langsung memimpin seluruh anggota untuk melepaskan kekuatan penuh. Tepat di momen ini, ketika para jenius dinasti masih disibukkan dengan serangan kawanan monster, kita lantas dibawa ke percakapan sebelumnya, di mana ternyata Jinmu secara sengaja memerintahkan Xia Huang untuk berpura membantunya, dan mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkan bocah bernama Lindong. 要来了！ 是。 Menghadapi serangan ribuan monster terus bermunculan dari segala arah, jelas saja membuat kelompok Lindong berada dalam situasi terdesak. Pasalnya sebagai tombak utama kota, mereka haruslah berjibaku menahan tersebut. Dan jika hal ini terus berlanjut, kemungkinan besar seluruh orang akan kehabisan energi spiritual. Secara bersamaan dengan hal tersebut, menyadari kekuatan kelompoknya semakin melemah, bahkan melihat anggota dinasti Sangguan cuma bisa bertahan di bawah gempuran para monster, Lindong secara nekat langsung memerintahkan Xiaoyan bergegas pergi ke area medan pertempuran untuk melawan ribuan para monster. Meskipun tindakan barusan berjalan sempurna dan berhasil membunuh beberapa monster, namun hal ini tidaklah membuat serangan ini berhenti begitu saja, di mana para monster kembali menyerang sambil membawa ribuan kelompok untuk menghancurkan tembok utama. Bahkan Jinmu hanya meminta seluruh anggotanya agar tetap berada di sini. Pasalnya hal ini bisa menghemat kekuatan mereka. Nah, dikarenakan Lindong tidak memiliki pilihan lain, serta melihat pergerakan monster, dia lantas memperingatkan Xiaoyan untuk mengakhiri pertempuran ini, sehingga Lindong secara paksa menggunakan tombak warisan dinastian untuk membantai para monster tingkat keroco.灵宝倒是有些意思。林正兄弟厉害啊！ Pasca kejadian ini, di saat Martha baru saja memberitahu Lindong kalau dia merasakan aura begitu hebat berada tidak jauh dari lokasi medan perang, seluruh orang tanpa terduga menyaksikan fenomena misterius muncul dari atas langit dan melihat sosok monster di balik awan kabut merah. Meskipun Lindong tidak mengetahui pasti mengenai monster ini, namun menurut Martha, monster ini sudah mencapai ranah Nirvana tingkat 9. Oleh sebab itu, dia langsung menyarankan Lindong untuk selalu waspada. Di waktu yang sama, ketika Jinmu menyadari raungan Raja Monster telah berakhir, Lindong bersama Xiaoyan justru dikejutkan dengan retakan bawah tanah dan memperlihatkan gerombolan monster kalajengking.
sehingga dia segera memberitahu rekan-rekannya untuk menjauh dari lokasi tersebut. 这要怎么走啊？别发呆，快跑！ Di tengah-tengah situasi kepanikan serta masalah kebingungan menghadapi gerombolan kalajengking, Lindong lantas menyarankan para jenius pergi menuju benteng kedua, di mana hanyalah ini satu-satunya untuk bertahan. Mendengarkan percakapan barusan dan melihat pergerakan Lindong, Xia Huang segera memerintahkan dua anggotanya untuk memulai rencana mereka dan ternyata... 你们想做什么？ Bukannya menjawab pertanyaan tersebut, Xia Huang justru beralasan jika Lindong telah menyinggung senior Jinmu, sehingga dia menyarankan Lindong untuk menyerahkan tombak spiritual miliknya. Melihat keributan ini, Mo Ling pada awalnya berniat membantu Lindong, tapi sayang jagoan kalian langsung menolaknya, dengan alasan kalau bawaan Jinmu cuma orang lemah. Oleh sebab itu, Lindong meminta para jenius untuk menghadapi kelompok monster terlebih dahulu. Merasa perkataan Lindong memanglah benar, Pangeran Mo bersama 4 jenius lantas bergegas meninggalkan area ini, sedangkan Lindong berjibaku memblokir teknik segel cahaya suci yang dilepaskan Xia Huang. Tepat di momen ini, di saat kedua belah pihak ingin melanjutkan duel baku hantam, gerombolan monster tiba-tiba saja menunjukkan diri, bahkan secara brutal menyerang anggota dinasti Sangguan, dan membuat Xia Huang terkena serundulan maut dari salah satu monster. Sementara itu, sambil menahan para monster terbang, serta melihat gerombolan monster lain bergerak memasuki benteng kedua, Lindong segera meminta Xiaoyan untuk membantu rekan-rekannya dan bergegas pergi menuju lokasi tersebut. 太好了，许林东兄弟回来了！ Singkatnya, ketika Lindong baru saja tiba di benteng kedua, Xia Huang justru mencoba untuk melepaskan teknik andalan membunuh Lindong. Namun sayangnya belum memulai serangan, Raja Kalajengking muncul dari permukaan tanah dan langsung menerkam Xia Huang, sehingga membuat Lindong terkejut-kejut bukan main, serta hanya bisa terdiam setelah menyaksikan kejadian barusan. Melihat kemunculan Raja Kalajengking, sontak saja menarik perhatian kelompok Lindong. Mereka justru beranggapan pastilah akan tewas di tempat ini. Tapi Mansa dengan cepat menenangkan suasana. Pasalnya tugas mereka hanyalah fokus untuk melawan invasi kepungan monster. Sedangkan tugas Raja Kalajengking bisa mereka serahkan kepada Lindong. Di sisi lain, Martha lantas menjelaskan, monster ini disebut Kalajengking Iblis Bumi di puncak rel manifestasi. Mendapati penjelasan tersebut, Lindong pada awalnya langsung memanggil boneka Rodara untuk membantunya. Tapi sayang tindakan barusan tidaklah membuahkan hasil, di mana boneka tersebut justru menyerap energi jahat di tempat ini, sehingga Martha segera menyarankan Lindong agar secepat mungkin menariknya kembali, dan ternyata... Meski berada dalam situasi genting, Xiaoyan lantas mencoba untuk menahan Kalajengking Iblis dan menyerahkan boneka roh kepada Lindong, bahkan memaksa Lindong mengerahkan kurungan gravitasi surgawi untuk melawan boneka roh. Dan hanya membutuhkan waktu yang cukup singkat, Lindong berhasil membatasi pergerakan boneka roh. Namun di sini Xiaoyan justru kesulitan mengimbangi kemampuan Raja Kalajengking, sehingga membuatnya terlempar beberapa meter. Melihat kejadian ini, serta berniat untuk membantu Xiaoyan, Martha segera menyarankan Lindong menggunakan kekuatan simbol batu agar menarik kembali boneka Rodara. Mendapati saran tersebut, Lindong langsung tancap gas menuruti perkataan tersebut. Di sisi lain, ketika Xiaoyan hampir tewas di tangan Raja Kalajengking, Lindong tiba di waktu yang tepat untuk menyelamatkannya, bahkan segera mengombinasikan berbagai teknik andalan untuk membunuh sang raja. Namun dikarenakan usahanya ini masih saja tidak membuahkan hasil, dan melihat Kalajengking bisa melakukan perlawanan, Akang Lindong lantas menggunakan teknik jari surgawi kehancuran membunuh Kalajengking tersebut. Keberhasilan Lindong mengalahkan Raja Monster sontak saja membuat kepercayaan diri kelompoknya meningkat pesat, sehingga pangeran ketiga langsung memimpin seluruh anggota melawan gerombolan monster Kalajengking. Secara bersama dengan hal ini, walaupun Martha mencemaskan tubuh Lindong,
Karena energi spiritual sang MC sudah terkuras habis, Lindong meminta Martha tidak mempermasalahkan hal ini. Pasalnya setelah dia menyerap pil nirvana kala cengking iblis, energi spiritualnya akan pulih sepenuhnya. Namun di tengah-tengah percakapan tersebut, mereka tanpa sengaja mendengar teriakan monster nirvana tingkat 9 berada tidak jauh dari lokasi ini. Terlebih lagi menurut analisa Martha, sang monster pastilah sedang bertarung melawan praktisi hebat, sehingga membuat Lindong jadi nambah penasaran. Siapa sih yang melawan monster nirvana tingkat 9 seorang diri? Dan ternyata suara teriakan barusan berasal dari Tete Kingzo, di mana wanita ini sedang melakukan aksi pengejaran memburu sang monster dan meminta kedua pengawalnya untuk bergegas meninggalkan tempat ini. Pasalnya dengan kekuatan mereka saat ini takutkan cuma bisa jadi beban doang. Merasa ucapan barusan memanglah benar, kedua pengawal lantas menuruti perintah seniornya, sedangkan Ling Qingzu bergerak menyusul pergerakan sang monster. Walaupun sempat membuat si naga getar-getir, bahkan memaksakan diri untuk melepaskan serangan, tapi sayangnya tindakan ini tidaklah membuat Qingzu gentar sedikit pun, sehingga dia langsung melepaskan teknik andalan bunga teratai untuk mengalahkan sang naga. Pasca kejadian tersebut, melihat kelompok monster Kroco langsung meninggalkan area medan perang, jelas saja membuat Lindong nambah kepo dan bertanya apa yang sedang terjadi. Menurut pengetahuan Martha, semua ini diakibatkan setelah kematian sang monster dan kemungkinan gelombang serangan kelompok monster telah berakhir. Singkat cerita, para jenius terlihat menghampiri Lindong. Selain mengucapkan terima kasih atas bantuannya, kerajaan yang juga mendapatkan keuntungan besar dari pertempuran tersebut. Pasalnya dengan bantuan pil nirvana yang berserakan di tempat ini, bisa mereka gunakan untuk meningkatkan basis kultivasi dalam waktu singkat. Oleh sebab itu, Moling lantas meminta pendapat Lindong mengenai hal ini. Tanpa pikir panjang, Lindong menyarankan para jenius untuk bagi hasil. 繁殖期能够净化血灵鬼的煞气。 Di sisi lain, melihat kedatangan dua pengawal, Qingzu lantas menjelaskan, walaupun kondisi medan perang sudah aman, tetapi menurutnya serangan kelompok ini pastilah dikendalikan oleh seseorang. Terlebih lagi dengan adanya segel sihir di tubuh sang monster, mereka dapat melacak keberadaan orang tersebut dan mencari tahu siapa orang di balik semua ini. Tidak berselang lama, di saat Mansan kegirangan mendapatkan pil nirvana, serta mengatakan jika hal itu terus berlanjut sepanjang hari, maka hal ini akan membuat kultivasinya mencapai ranah nirvana dan bergabung dengan sekte besar. Kemungkinan mereka adalah orang paling dihormati. Namun belum sempat berkhayal, Duyun bersama Mansan tiba-tiba diserang oleh pemimpin dinasti Sangguan alias Jinmo, sehingga membuat suasana dipenuhi ketegangan. Waduh, ini orang nyari gara-gara mulu ya guys ya. 可不会属于你们。Merasa tindakan ini sudah berlebihan, Moling pada awalnya secara nekat memberontak dan melakukan aksi penyerangan. Tapi sayangnya Jinmu dengan mudah memblokir serangan tersebut dan justru membuatnya berada dalam situasi diambang kematian. Tapi untungnya saja, Lindong tiba di waktu yang tepat menyelamatkan sang pangeran sehingga membuat Jinmu langsung menyudahi perseteruan di antara mereka berdua. Pasalnya Jinmu tidak pernah menyangka kelompok Lindong berhasil menahan gelombang serangan para monster. Namun tidak ada satu orang pun yang bisa mendapatkan pil nirvana. Lagi dan lagi merasa muak mendengarkan bebacot Jinmu, serta mereka juga haruslah membalaskan dendam Duyun bersama Mansan. Baik Xiaoyan dan para jenius terlihat membantu Lindong untuk menghadapi dinasti Sangguan. Tepat di momen ini, menyadari kelompoknya tidak mungkin bisa melanjutkan pertarungan dengan kondisi terluka, serta lawan yang mereka hadapi sudah mencapai ranah nirvana tahap menengah. Lindong pada akhirnya memutuskan pergi seorang diri melawan bawahan Jinmo. Dan hanya sekejap mata, Lindong berhasil mengalahkan anggota dinasti Sangguan. Bahkan memaksa Jinmo melepaskan teknik barrier pelindung cahaya untuk memblokir kemampuan Lindong.
再加他。 Melihat kesombongan Jinmu, Lindong lantas menggunakan transformasi kera iblis untuk memulai duel pertarungan. Meskipun hal ini mengejutkan Jinmu dan tidaklah pernah menduga jika Lindong memiliki kemampuan lain, namun dia tidak gentar sedikit pun, sehingga duel adu jotos perang sarung tidak lagi bisa terhindarkan. 灵动技能与半步涅槃境强者克。 Di awal pertarungan merasa bosan terus ditekan, bahkan membuatnya seringkali berada dalam situasi terdesak. Jinmu lantas mengerahkan tombak cahaya suci untuk membalikan situasi pertarungan. Meski Lindong mencoba untuk melawan, tapi sayangnya tindakan ini percuma saja, di mana dia harus tersungkur lemas pasca terkena serangan telak Jinmu. Melihat sang MC memiliki sifat keras kepala, serta masalah ingin melanjutkan duel baku hantam, Jinmu terlihat mengaktifkan teknik penciptaan untuk bersiap-siap mengakhiri pertarungan tersebut, sehingga membuat Moling diambang kepanikan. Pasalnya teknik bela diri tingkat menengah jika dikombinasikan dengan kekuatan Jinmu yang sudah berada di ranah nirvana, kemungkinan Lindong pastilah tewas jika terkena serangan tersebut. Oleh sebab itu, Pangeran ketiga lantas meminta Lindong untuk berhati-hati dengan kemampuan ini. Mendengarkan ucapan barusan, serta langsung dihadapkan dengan teknik penciptaan, Lindong cepat melepaskan teknik 4 jari surgawi untuk memblokirnya, dan ternyata... Keberhasilan Lindong mengalahkan Jinmu jelas saja menggemparkan semua orang. Pasalnya mereka tidaklah pernah menduga kalau tuan muda klan Lin ternyata memiliki bakat luar biasa hebat. Secara bersama dengan hal ini, merasa tidak terima dengan kekalahan tersebut, Jinmu lantas memerintahkan seluruh anggota dinasti Sangguan membentuk formasi cahaya suci dan membalaskan penghinaan hari ini. Dalam situasi genting, pada awalnya Lindong mencoba untuk keluar dari formasi tersebut. Namun tindakan ini masih saja tidak membuahkan hasil. Pasalnya menurut ucapan Jinmu tidak ada satu orang pun yang bisa keluar dari formasi ini. Mendengarkan percakapan tersebut, Moling segera memimpin seluruh kelompoknya untuk membantu Lindong. Akan tetapi Jinmu dengan cepat memerintahkan pasukan dinasti Sangguan untuk menghentikan aksi kelompok Moling, sehingga duel perang adu jotos terlihat berjalan cukup intens. Sementara itu, melihat Lindong hanya bisa terdiam, bahkan saat ini tidak ada satu orang pun yang bisa menggagalkan aksi Jinmu, Jinmu lantas melepaskan teknik formasi cahaya suci untuk menekan Lindong, dan melihat seberapa jauh Lindong mampu bertahan di bawah formasi tersebut. Dalam kondisi diambang kematian, berkat adanya transformasi kera iblis, Lindong akhirnya berhasil melepaskan diri. Bahkan tanpa pikir panjang langsung mengerahkan teknik 5 jari penghancur surgawi untuk mengakhiri duel baku hantam. Keberhasilan Lindong mengalahkan Jinmu sontak saja mengejutkan seluruh anggota dinasti Sangguan, sehingga mereka lantas memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat ini. Di waktu yang sama, ketika Lindong baru saja menyelesaikan pertarungan, Lin Langtian secara tidak terduga melakukan pergerakan, serta melepaskan tinju maut ke arah Xiaoyan, dan membuat si macan terlempar beberapa meter. Merasa janggal dengan sifat Lin Langtian, Moling pada awalnya mencoba untuk membantu sang MC. Tapi si bebeduk ini lantas memperingatkan pangeran ketiga tidak ikut campur dalam urusan ini. Pasalnya tujuannya datang menemui Lindong hanyalah ingin menuntaskan dendam lama di antara mereka. Oleh sebab itu, Lin Langtian lantas mencoba untuk membunuh Lindong. Tapi...
什么力量？ Sebelum benar-benar pergi meninggalkan area ini serta tindakan pembunuhan yang dia lakukan sudah gagal, si bebeduk malah sempat-sempatnya mengancam Lindong. Jika mereka bertemu kembali, maka dirinya berjanji akan membunuh Lindong sampai koin. Bede, cocote-bacote nggak bahaya tah. Pasca kepergian Lin Langtian, menyadari luka yang dialami Xiao yang cukuplah serius, Lindong segera menggunakan energi cimat untuk memulihkan kondisinya. Sedangkan pangeran ketiga justru terlihat Herman, di mana dirinya tidak menyangka setelah memasuki area medan perang kuno, para jenius dinasti harus mengalami kerugian yang cukup besar. Di sisi lain, sambil mengikuti aura segel terlarang, Ling Qingzu akhirnya tiba di suatu tempat dan tanpa sengaja menemukan bangkai mayat monster. Namun belum sempat menganalisanya secara detail, Qingzu dihampiri oleh tuan muda sekte Yuan bernama Yuan Yu, serta menanyakan apa tujuannya datang ke tempat ini. Si Tete bilang dia hanyalah ditugaskan oleh sang guru menyelidiki kasus di wilayah medan perang kuno dan mengikuti aura segel terlarang sampai ke tempat ini. Mendengarkan hal tersebut, Yuan Yu sendiri juga mendapatkan tugas yang sama dari tuannya, tetapi dia sudah menuntaskan monster tersebut. Meskipun begitu, Ling Qingzu lantas menunjukkan segel monster Nirvana yang dikendalikan oleh seseorang, serta beranggapan kalau monster ini pasti lebih dari satu, bahkan merencanakan sesuatu menyelinap ke area medan perang kuno, sehingga menimbulkan kericuan luar biasa hebat. Nah, dikarenakan Yuan Yu tidak memiliki informasi lain tentang hal ini, maka si Tete berniat untuk melanjutkan perjalanan dan mencari tahu siapa orang di balik semua ini. 超级宗派已经上钩了， 早晚是我的女人。 Singkat cerita, setelah melewati beberapa proses tahapan mempelajari kemampuan dinasti Sangguan, Lindong akhirnya berhasil menyempurnakan teknik seni bela diri penciptaan yang disebut Gajah Suci. Merasa cukup puas melihat perkembangan Lindong, Martha lantas mengatakan jika dia berlatih lebih keras lagi, kemungkinan teknik ini akan menjadi semakin kuat. Hanya saja Lindong masih memikirkan bagaimana cara dia bisa melepaskan teknik 5 jari surgawi. Terlebih lagi dalam pertarungan sebelumnya, dinasti Yan sudah mengalami kerugian yang cukup besar ketika berhadapan dengan seseorang di ranah Nirvana. Bahkan dengan basis kultivasinya saat ini, Lindong tidak mungkin bisa mengerahkan teknik 5 jari surgawi. Dan jika bertemu dengan ranah puncak Nirvana, persentase kemenangan sangat kecil. Tapi Martha menjelaskan, benda ini adalah tubuh emas Nirvana. Jika Lindong berhasil mempelajarinya, maka hal ini akan membantu sang MC mempertahankan energi spiritual dan menggunakan teknik 5 jari surgawi. Meski dikatakan, kekuatan Lindong sudah meningkat drastis, namun sebelum itu, Martha justru memperingatkan Lindong janganlah terlalu memaksakan diri. Pasalnya berlatih gulungan teknik emas tubuh Nirvana bukanlah suatu hal yang dapat diselesaikan dalam waktu semalam. Oleh sebab itu, demi kebaikan Lindong selama prosesnya berlangsung, Martha lantas meminta jagoan kalian untuk menyerahkan tas penyimpanan, di mana dia sangatlah membutuhkan pil Nirvana untuk membantunya saat melakukan penyerapan. Setelah mengerti dengan ucapan tersebut, dan menyerap energi gulungan tubuh emas Nirvana, Martha kembali memperingatkan Lindong agar memanfaatkan kemampuan pelap sebagai proses langkah awal, dan jangan sampai menarik perhatian orang lain. Pasalnya jika hal itu benar-benar terjadi, ditakutkan akan mengganggu proses nantinya. Sambil menggunakan puluhan ribu pil Nirvana serta di bawah bimbingan Martha, dia lantas meminta Lindong untuk menyerap semua energi ini ke dalam seluruh meridiannya. Meski hal ini akan membuat Lindong kewalahan dan tidaklah mudah untuk mempelajari tubuh emas Nirvana, tetapi Martha sangatlah yakin jika Lindong bisa melewati proses tersebut. 虽然会有些不适，重铸你的筋骨，不要抵御这些涅槃之气。 Seiring berjalannya waktu, melihat proses yang dilakukan Lindong sudah mencapai tahap akhir, bahkan persediaan stok pil Nirvana sudah mulai menipis. Martha justru tidak memperdulikannya, sehingga dia langsung membantu Lindong untuk menyelesaikan tubuh emas Nirvana, dan ternyata... 一盘金身。
Dengan adanya kemampuan baru ini, Lindong memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi mampu bersaing melawan praktisi di ranah Nirvana. Meskipun begitu, Martha lantas memintanya tidak berpuas diri. Pasalnya setelah ini, dia haruslah berlatih lebih giat lagi. Pasalnya jika teknik ini dapat disempurnakan sampai ke tingkat maksimal, maka hal tersebut akan membantu Lindong menerobos ke ranah Nirvana. Bukannya menjawab, Lindong malah sempat-sempatnya meminta Martha untuk mengembalikan tas penyimpanan. Tapi melihat sudah tidak ada sedikit pun barang yang tersisa di dalam tas ini, Lindong lantas mencoba untuk menanyakan hal tersebut. Martha bilang udah sih gak usah diributin. Lagian juga 10.000 pil Nirvana tidak sebanding jika ditukarkan dengan teknik penciptaan Ki tubuh emas Nirvana. Merasa ucapan ini memanglah benar, serta dia juga haruslah kembali mengumpulkan pil Nirvana. Lindong lantas memutuskan pergi menuju ke kota reruntuhan. 小严，我们走。 Di sisi lain, setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang serta merasa janggal dengan aura merah membentuk barrier pelindung berada tidak jauh dari lokasi mereka, Yuan Chang lantas meminta King Zhu agar menyerahkan urusan ini kepadanya, sehingga dia langsung tancap gas menuju lokasi tersebut. Baru saja memasuki goa altar kuno dan tanpa sengaja menemukan segel terlarang, King Zhu lantas menyarankan Tuan Muda Iwang menjauh dari tempat ini. Pasalnya area goa akan segera runtuh. Namun belum sempat melakukan tindakan, Yuan Cheng justru tertelan ke dalam perut sang monster dan membuatnya berada dalam situasi terdesak. Bahkan secara brutal menyerang King Zhu, sehingga dia memutuskan untuk bergegas pergi meninggalkan wilayah pegunungan. Tapi 可恶的东西！ Tidak berselang lama melihat pergerakan seseorang misterius, King Zhu lantas mencoba untuk melakukan aksi pengejaran dan melepaskan berbagai serangan untuk menangkap orang ini. Alhasil berkat kemampuan Yuan Cheng, mereka berhasil menangkapnya, serta mengetahui orang tersebut berasal dari wilayah Suan Barat. King Zhu lantas menanyakan apa tujuannya datang ke tempat ini. Bukannya menjawab pertanyaan tersebut, si Ujang tanpa terduga melakukan aksi bundir. Terlepas dari kejadian barusan, King Zhu beranggapan karena orang ini tidak hanya satu, bahkan sudah melibatkan wilayah Suan Barat, maka hanya mereka saja yang bisa menentukan keputusan tersebut. Akan tetapi sebelum benar-benar pergi melanjutkan perjalanan, baik Yuan Cheng bersama Ling King Zhu bertujuan untuk melaporkan hal ini terlebih dahulu kepada ketua masing-masing. Beberapa saat kemudian, Lindong akhirnya tiba di kota reruntuhan serta langsung dihampiri Mo Ling dan mengatakan jika Nona Mu memiliki satu hal penting yang harus mereka bicarakan. Oleh sebab itu, pangeran ketiga segera meminta Hong Ling untuk menceritakannya kepada Lindong. Mu Hong Ling bilang dalam beberapa akhir ini dia mendengar kabar tentang area lembah Leyen atau Batu Gutur berada di jauh dari kota yang bahkan dikenal sebagai tempat perburuan harta karun. Masing-masing di antaranya ada senjata spiritual, bahan obat-obatan, dan juga teknik rahasia kuno. Sehingga Nona Mu lantas menawarkan Lindong untuk menjelajahi area tersebut. 莫林兄意下如何？ Mo Ling jelas menolaknya dengan alasan perebutan harta ini terlalu beresiko untuknya. Terlebih lagi kelompok dari kerajaan lain juga pastilah mengincarnya dan besar kemungkinan peluang mereka mendapatkan harta karun sangatlah kecil. Mu Hong Ling lantas menambahkan, selain ada harta karun, menurut informasi yang dia terima, lembah Leyen ternyata menyimpan salah satu pohon ros simbol surgawi. Meskipun ucapan ini mengejutkan Mo Ling, akan tetapi pohon ros simbol surgawi dapat meningkatkan kekuatan mental secara signifikan. Bahkan tercatat di dalam buku zaman kuno yang pernah dikumpulkan oleh keluarga kerajaan. Dan jika berhasil menyempurnakan pohon surgawi, maka hal ini dapat membantu seseorang master simbol mencapai ranah master simbol surgawi. Merasa tertarik dengan penjelasan ini, serta mendengar ucapan Hong Ling jika dia tidaklah mudah memasuki area lembah Leyen dan sangatlah membutuhkan bantuan mereka berdua, Lindong pada akhirnya bersedia menerima tawaran tersebut, sehingga mereka akan melanjutkan perjalanan besok hari. Pasca kepergian Hong Ling, walaupun Xiao Dio menyarankan Lindong agar selalu berhati-hati sama wanita ini, namun menurut jagoan kalian, pohon ros simbol surgawi memanglah sepadan dengan risiko yang akan dia hadapi nantinya. Oleh sebab itu, Lindong berjanji akan mewaspadai pergerakan Mu Hong Ling. Keesokan harinya, setelah Nona Mu menunjukkan lokasi area lembah Leyen, serta menyadari bahwa dinasti lain pastilah sudah mengambil tindakan, Lindong lantas meminta dua rekannya bergegas pergi ke wilayah tersebut.
小妍，若是遇到其他王朝就不好了。这里的争夺竟如此惨烈。 Sesampainya di pintu gerbang lembah Leiyan, ketika rombongan Lindong Til mencari pintu, Lindong merasakan ada praktisi lain mendekat ke area ini, sehingga dia menyarankan Hongling bersama pangeran untuk bersembunyi terlebih dahulu. Dan benar saja, setelah menyaksikan ada pertarungan singkat dinasti kuat, bahkan membuat salah satu anggota terkapar di hadapan mereka, Lindong lantas meminta dua rekannya untuk mengikuti pergerakan dinasti lain. Pasalnya dengan cara inilah mereka bisa menemukan pintu masuk lembah Leiyan. Sementara itu, melihat rombongan keroco dinasti Xuanbing ternyata memiliki tujuan yang sama untuk memasuki lembah Leiyan. Tangpan berasal dari dinasti Batu Iblis, Rana Nirvana segera memerintahkan pasukannya untuk bersiap-siap melakukan aksi pembantaian, sehingga pertempuran kedua pihak tidak lagi bisa terhindarkan. Di tengah-tengah pertempuran ini, meski Lindong bersama kedua rekannya berhasil menemukan pintu masuk, tetapi mereka tidaklah ingin bertindak gegabah. Pasalnya mereka hanya bisa menunggu momen yang tepat sampai dinasti Xuanbing dan dinasti Batu Iblis menyelesaikan pertempuran. Secara bersamaan dengan hal ini, seorang pemimpin berasal dari kerajaan Xuanbing bernama Hua Yuan telah menunjukkan diri, serta langsung melepaskan serangan ke segala arah. Bahkan ketika serangan ini nyaris membantai pasukan dinasti Batu Iblis, Chen Mu datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkan seluruh pasukannya. Meskipun kehadiran Chen Mu bikin Hua Yuan ketar-ketir, namun dia mencoba untuk bertanya apa alasan dinasti Batu Iblis terlalu mendominasi demi mendapatkan harta karun. Pasalnya tempat ini sudah tidak ada pemiliknya. Chen Mu bilang udah sih nggak usah kebanyakan nanya, kalau nggak bisa lawan gue mending suren aja. Merasa ucapan ini memanglah benar, serta dia juga tidaklah berani melawan. Hua Yuan dengan sukarela membiarkan rombongan dinasti Batu Iblis memasuki area lembah Leiyan terlebih dahulu. Nah, dikarenakan tempat persembunyian Lindong sudah diketahui Yuan, dia pada akhirnya langsung menunjukkan diri. Melihat rombongan sang MC hanyalah praktisi keroco, Hua Yuan beranggapan jika mereka bukanlah tandingannya, sehingga Tuan Muda Kerajaan Xuanbing meminta Lindong untuk pergi menjauh dari tempat ini. Bukannya menuruti ucapan tersebut, jagoan kalian lantas memperingatkan Hua Yuan agar tidak mengganggu perjalanan. Merasa muak dengan tingkah laku sang MC, Hua Yuan segera ugal-ugalan menyerang Lindong, serta memaksanya memblokir serangan tersebut. Tepat di momen ini ketika Hua Yuan berada dalam posisi lengah, pasca menyaksikan tubuh emas Nirvana, Lindong justru tidak menghiraukan si bebeduk. Dia langsung menggunakan 5 jari surgawi untuk mengakhiri pertarungan. Meskipun Hua Yuan melepaskan teknik gunung es memblokirnya, tapi sayangnya hal itu percuma saja. Pasalnya berkat adanya kemampuan tubuh emas Nirvana, Lindong bisa meningkatkan teknik 5 surgawinya. Sampai sini paham ya guys ya? Pada awalnya pasukan dinasti mencoba untuk membalaskan dendam tuan muda mereka. Namun Hua Yuan lantas meminta seluruh pasukan agar tidak melakukan hal ini. Pasalnya orang yang mereka hadapi memanglah sangat kuat. Sehingga Hua Yuan lantas membiarkan rombongan Lindong untuk memasuki lembah Leiyan. Melihat kepergian Lindong, seorang bawahan terlihat kesal atas keputusan senior Hua, di mana jika mereka melakukan tindakan, rombongan dinasti Keroco bukanlah tandingannya. Hua Yuan menegaskan dengan basis kultivasi Lindong di ranah manifestasi puncak, serta memiliki tubuh emas Nirvana. Orang ini bukanlah sembarangan. Terlebih lagi setelah jagoan kalian mengambil tindakan, maka Hua Yuan memutuskan untuk mencari momen yang tepat untuk mengambil keuntungan dari pertarungan nantinya. 玄冰王朝志在必得。 Di sisi lain, ketika Lindong baru saja memasuki area lembah Leiyan, serta melihat gerak-gerik pasukan dinasti Batu Iblis masihlah tidak menemukan lokasi yang mereka cari, Tangpan segera memerintahkan seluruh pasukan tetap melanjutkan pencarian. Melihat hal tersebut, dan kemungkinan mereka juga mengincar pohon roh simbol surgawi, jagoan kalian lantas meminta pangeran ketiga bersama Hongling tetap berada di lantai atas, sedangkan dirinya dan Xiaoyan pergi ke tempat lebih rendah untuk mencari tahu keberadaan pohon roh simbol surgawi. Meskipun Hongling sempat menolaknya dengan alasan jika hal ini akan membahayakan Lindong, tetapi sang MC lantas mencoba untuk meyakinkan dua rekannya. Semakin banyak orang bisa dengan mudah diketahui oleh pasukan dinasti Batu Iblis. Merasa ucapan ini memanglah benar, Hongling pada akhirnya bersedia menerima saran Lindong, tetapi dia memintanya untuk selalu berhati-hati.
我们去附近查探一下。 Tidak berselang lama setelah mengintai pergerakan dinasti Batu Iblis dan melihat Lindong sangatlah kesulitan menemukan posisi keberadaan pohon roh simbol surgawi, Martha lantas menunjukkan diri serta meminta untuk menggunakan deteksi mental. Pasalnya pohon tersebut pasti memiliki kekuatan mental yang cukup besar. Alhasil hanya membutuhkan waktu yang cukup singkat, Lindong akhirnya dapat menemukan lokasi pohon roh simbol surgawi. Dia langsung tancap gas menuju area tersebut. Setibanya di tempat pohon roh simbol surgawi dan merasa janggal dengan ranting pohon menunjukkan sebuah reaksi, hal mengejutkan benar-benar terjadi. Ranting ini telah menyerang Lindong sehingga menimbulkan kericuan luar biasa hebat, bahkan menarik perhatian Tangpan sehingga dia langsung memerintahkan seluruh pasukan untuk melanjutkan pencarian. Sementara dirinya akan mencoba untuk memastikan kejadian barusan dan ternyata... Setelah berhasil menemukan pohon roh simbol surgawi dan bahkan pohon tersebut akan segera menjadi milik Lindong, Martha lantas memintanya untuk mendekati area itu. Pasalnya, menurut analisa Martha, pohon ini memiliki kesadaran spiritual begitu hebat serta kemungkinan tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkannya. Oleh sebab itu, Xiao Dio menyarankan Lindong untuk selalu waspada ketika mengambil benda tersebut. Setelah mengerti dengan penjelasan Martha, Lindong lantas bergerak memulai aksinya. Dan benar saja, ketika Lindong nyaris saja mendapatkan pohon surgawi, ranting pohon tiba-tiba menariknya menjauh dari area tersebut, sehingga membuat Lindong harus gagal di percobaan pertama. Meskipun begitu, akan tetapi secara bersama dengan hal ini, jagoan kalian dikejutkan dengan kemunculan Tangpan, serta menanyakan apa tujuannya datang ke lembah Laiyan. Lindong bilang dia cuma pengen berburu harta karun. Tangpan lantas menegaskan, selain pohon roh simbol surgawi, harta karun di tempat ini juga merupakan hak milik dinasti Batu Iblis. Oleh sebab itu, dia memperingatkan Lindong untuk meninggalkan area tersebut. Bukannya menuruti peringatan barusan, Lindong justru mengatakan, enak aja ngaku-ngaku orang barang itu bukan punya elu. Merasa muak dengerin bebacot Lindong, Tangpan lantas berinisiatif menyerang sehingga terjadilah baku hantam luar biasa edun. Setelah berhasil menyingkirkan Lindong, Tangpan secara tidak terduga melakukan tindakan untuk mengambil pohon simbol surgawi. Namun belum sempat meraih simbol surgawi, ranting pohon tidak menunjukkan sebuah reaksi, bahkan membuat si bebaduk menjauh dari area ini. Sehingga Lindong langsung tancap gas menggunakan skill Kage Bunshin untuk mengambil kesempatan dan menempatkan jarinya tepat ke arah pohon roh simbol surgawi, sehingga Lindong berhasil mendapatkan inti pohon tersebut. Nah, dikarenakan Lindong sudah mendapatkan harta yang dia cari, serta Martha juga memintanya tidak berlama-lama di tempat ini, Lindong lantas memutuskan pergi meninggalkan area tersebut. Dalam aksi melarikan diri, jagoan kalian tanpa sengaja bertemu dengan Mo Ling bersama Hong Ling, sehingga dia menanyakan apa yang sedang mereka lakukan. Mu Hong Ling bilang setelah mendengar ada keributan di lantai bawah, dan sangatlah mengkhawatirkan kondisi tuan muda Clan Lin, mereka pada akhirnya bertujuan untuk menyusul jagoan kalian ke tempat ini. Di tengah-tengah percakapan tersebut, pasukan dinasti Batu Iblis berhasil menemukan posisi Lindong, sehingga Tangpan segera memerintahkan pasukannya untuk membunuhnya. Dan untungnya saja, jagoan kalian dengan cepat melepaskan teknik bola guntur memblokir serangan, serta membawa kedua rekannya untuk pergi meninggalkan area tersebut. Singkat cerita, berkat arahan Mu Hong Ling, kelompok Lindong akhirnya tiba di salah satu tempat ruangan. Bahkan merasa janggal melihat patung-patung ini memiliki simbol rune, Lindong lantas bertujuan untuk memeriksanya terlebih dahulu. Alhasil setelah melakukan pemeriksaan serta memastikan tidak ada seorang pun di tempat ini, sang MC segera meminta kedua rekannya untuk menelusuri area tersebut. Dan tanpa sengaja menemukan batu prasasti kuno, sekaligus merupakan simbol yang terdapat formasi kekuatan Yuan Jing. Oleh sebab itu, Mu Hong Ling meminta Lindong untuk menempatkan energi spiritualnya ke dalam formasi tersebut. Dan ternyata...
lantas menjelaskan rune ini kemungkinan adalah kunci rahasia kuno. Selain dapat mengungkapkan lembah Leyin, di dalamnya ternyata berbagai macam seni bela diri spiritual yang bisa membantu meningkatkan kekuatan seseorang. Oleh sebab itu, Hongling mengajak Lindong untuk mengumpulkan kunci rahasia kuno tersebut. Meski hal ini sempat menarik perhatian Lindong, akan tetapi dia masih kebingungan kenapa kunci rahasia kuno ditempatkan di lokasi yang mudah ditemukan, sehingga Lindong beranggapan apakah benda ini hanya sebuah tiruan saja. Tapi 怎么会有其他王朝的人在这？ Menyadari kelompok Lindong ternyata mengincar kunci rahasia kuno, Chen Mu lantas memerintahkan pasukan untuk mengepungnya. Melihat situasi mulai tidak kondusif, serta mereka juga kalah jumlah, Lindong pada awalnya berniat untuk mencari peluang melarikan diri. Tapi belum sempat melakukan tindakan, Lindong kembali dikejutkan dengan rombongan Tangpan, serta mengatakan jika Lindong adalah orang yang telah mencuri pohon ros simbol surgawi, sehingga dia langsung meminta bala bantuan senior Chen untuk merebutnya kembali dari tangan Lindong. Mendengarkan hal ini jelas saja memancing kemarahan Chen Mu. Bahkan dia segera mengerahkan seluruh kekuatan untuk membunuhnya. Tapi untungnya saja Lindong memanfaatkan kunci rahasia kuno sebagai tameng jika Chen Mu berani macam-macam. Dirinya akan menghancurkan kunci tersebut. Merasa tidak ada pilihan lain, serta dia juga tidak ingin kehilangan kunci rahasia kuno, Chen Mu pada akhirnya lantas mengurungkan niatnya dan mencoba untuk membicarakan urusan ini kepada Lindong. Selama dia bersedia menyerahkan kunci rahasia kuno, maka Chen Mu berjanji akan melepaskan rombongan Lindong pergi meninggalkan tempat ini. Dan ternyata... Melihat kejadian barusan, sontak saja mengejutkan Chen Mu. Pasalnya dia tidaklah mengerti dengan tujuan Huayuan. Tanpa basa-basi, Tuan Muda Kerajaan Xuanbing menegaskan jika dia berniat untuk merebut kunci rahasia kuno. Mendengarkan percakapan tersebut, jagoan kalian dengan pintar mengambil kunci rahasia kuno dan langsung menyerahkannya kepada Huayuan, sehingga memancing kemarahan Chen Mu, bahkan membuat kedua belah pihak bertarung untuk mendapatkan kunci rahasia kuno. Menyadari inilah peluang untuk melarikan diri, Lindong pada awalnya meminta kedua rekannya untuk pergi meninggalkan tempat ini. Hanya saja Tang Pan tidaklah ingin melepaskan Lindong, pasalnya dia sangatlah menginginkan pohon ros simbol surgawi, dan meminta Lindong untuk menyerahkan benda tersebut. Namun dikarenakan Lindong menolak perkataan barusan, Tang Pan lantas memerintahkan seluruh pasukannya untuk membunuhnya. Singkatnya, setelah berhasil mengatasi Tang Pan, Lindong segera menyarankan Mongling bersama Hongling bergegas pergi meninggalkan tempat ini. Pasalnya kunci rahasia kuno masihlah belum bisa mereka temukan. Terlebih lagi dirinya harus menghadapi pasukan dinasti Batu Iblis. Di sisi lain, meski duel sengit antara Huayun melawan Chen Mu berjalan cukup intens, bahkan keduanya saling melepaskan teknik pamungkas untuk memperebutkan kunci rahasia kuno, tapi siapa sangka hal mengejutkan benar-benar terjadi, di mana ternyata kunci rahasia kuno yang mereka rebutkan adalah kunci kebangkitan segel patung, sehingga membuat beberapa patung yang awalnya cuma diem doang, kini mulai terlihat menunjukkan reaksi seolah-olah ingin menyerang seluruh orang di tempat ini. Oleh sebab itu, baik Huayun bersama Chen Mu lantas memerintahkan seluruh pasukan untuk melakukan perlawanan, dan ternyata... Menyaksikan hal tersebut, serta mereka tidaklah memiliki rencana lain untuk menghadapi boneka batu di ranah Nirvana, Chen Mu dan juga Huayun pada akhirnya memutuskan untuk mengesampingkan permasalahan ini terlebih dahulu dan fokus menyelamatkan seluruh anggotanya. Beberapa saat kemudian, ketika Lindong meminta Xiao Dio untuk menemukan lokasi rahasia kunci kuno, mereka tiba-tiba saja dikejutkan dengan kemunculan boneka patung, sehingga memaksa Xiaoyan untuk menghindari setiap serangan. Alhasil, hanya membutuhkan waktu yang cukup singkat berkat penciuman Xiao Dio, mereka akhirnya menemukan ruangan kunci rahasia kuno. Meski hal ini sempat membuat Lindong ragu, akan tetapi menurut Martha, indera penciumannya tidaklah mungkin salah, sehingga Martha langsung meminta Xiaoyan untuk bergegas menuju lokasi tersebut. Sementara itu, di saat pasukan dinasti Xuanbing bersama dinasti Batu Iblis kesulitan melawan boneka patung, Mu Honglin dan pangeran ketiga lantas memutuskan untuk meninggalkan tempat ini. Meski pada awalnya tindakan ini berjalan sempurna, hanya saja para boneka patung terus melakukan aksi pengejaran, sehingga memaksa Hongling menggunakan skill bertarung untuk mengalahkan boneka patung.
dan bergegas mencari posisi keberadaan tuan muda klan Lin. Di sisi lain, sambil melewati hadangan boneka patung, serta memastikan ucapan Martha memanglah benar, Lindong lantas menempatkan energi Yuan tepat ke arah salah satu boneka patung dan ternyata... Merasa janggal melihat kejadian ini, Chenmu bersama Huayun bergegas pergi ke tempat lain dan hanya membutuhkan waktu yang cukup singkat ngelihat jagoan kalian benar-benar menemukan kunci rahasia kuno. Dua pemimpin dinasti lantas mencoba untuk melakukan serangan. Untungnya saja, ketika Lindong berada dalam posisi tertekan, Mu Hongling datang di waktu yang tepat untuk menghentikan aksi kedua orang ini. Bahkan langsung bergerak mengikuti pergerakan Lindong memasuki ruangan kunci rahasia kuno. Secara bersamaan dengan hal ini, Tang Pan terlihat menghampiri Chenmu, di mana dia telah berhasil menangkap salah satu rekan Lindong, sehingga Chenmu berniat menjadikan pangeran ketiga sebagai bahan pertukaran nantinya. Beberapa saat kemudian, melihat kedatangan Mu Hongling, jagoan kalian akhirnya tersadar kalau tujuan wanita ini memanglah untuk memanfaatkan dirinya menemukan kunci rahasia kuno. Hanya saja Lindong masih nggak habis fikri kenapa Hongling setega ini. Wanita ini bilang sejak pertemuan mereka di kota Yang, dia bisa merasakan jika Lindong memiliki bakat luar biasa hebat, sehingga dia secara sukarela memberikan informasi tentang keberadaan harta karun di lembah Leiyan. Bahkan untuk menjalankan rencana yang sudah dia persiapkan sejauh ini, Mu Hongling segera mengubah wujudnya menjadi sosok wanita cantik tapi overpower dan berniat untuk menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Meski di awal perbaguhan taman, duel maut antara Xiaoyan bersama boneka darah berhasil dipatahkan dengan mudah, namun Lindong tidaklah menyerah begitu saja. Dia lantas mencoba untuk membantu kedua rekannya dan terus-menerus bertarung dalam jarak dekat, dan ternyata... Untungnya saja, ketika Mu Hongling nyaris mendapatkan kunci rahasia kuno, serta membuat Lindong berada dalam posisi terdesak, jagoan kalian dengan pintar mengaktifkan teknik pelahap untuk menyerap kemampuan wanita ini. Kemudian mengambil kunci rahasia kuno mengusir Hongling dari ruangan tersebut. Setelah kondisi aman terkendali, serta dia juga telah mendapatkan kunci rahasia kuno, Lindong pada awalnya berniat untuk segera menyusul pangeran ketiga. Hanya saja Martha justru menolak keputusan ini. Pasalnya Chenmu bersama Huayun pastilah sedang menunggu kedatangannya. Oleh sebab itu, jika Lindong bertujuan untuk melindungi rekan-rekannya, Martha lantas menyarankan jagoan kalian memurnikan pohon roh simbol surgawi untuk meningkatkan basis kultivasinya. Terlebih lagi dengan bantuan energi ruang spasial, jika Lindong berhasil memurnikan pohon tersebut, maka hal ini akan membantunya menerobos kerana master simbol surgawi. Tidak berselang lama, merasa janggal melihat perkembangan Lindong, Martha lantas mencoba untuk membangunkannya. Tapi sayangnya hal ini percuma saja, di mana ternyata Lindong telah memasuki alam kesadaran jiwa mati, bahkan langsung berhadapan dengan sesosok roh mati. Selain roh tersebut mengakui bakat Lindong, dia juga berniat untuk mendapatkan tubuh sang MC, sehingga dia meminta Lindong untuk berhenti melawan. Pasalnya dengan cara inilah dia bisa mencapai segala tujuan yang selama ini terpendam. Tapi 这具身体，别再抵抗了，身体献给我吧。 Walaupun kemunculan Martha mengejutkan roh ini, serta memperingatkan Xiao tidaklah ikut campur dalam urusan ini, namun Martha jelas menolaknya dengan alasan kalau dia sudah mengikuti Lindong selama bertahun-tahun, sehingga Martha tidaklah membiarkan roh ini menguasai tubuh Lindong. Merasa muak dengerin penolakan Martha, roh ini secara nekat melakukan tindakan untuk menghabisi kedua pemeran kita, sehingga memaksa Lord Xiao melepaskan teknik pamungkasnya, dan ternyata...
Lagi dan lagi, meski kejadian barusan kembali mengejutkan Raw tersebut, serta tidaklah pernah menyangka rencana yang sudah dia persiapkan digagalkan oleh Martha, hanya saja Raw ini gak mau berhenti di tengah jalan, sehingga dia mencoba untuk mengendalikan tubuh Lindong. Namun sayangnya belum sempat melakukan tindakan, jagoan kalian akhirnya sadarkan diri, serta melepaskan teknik pelap untuk mengakhiri nyawa Raw tersebut. Singkatnya, dikarenakan Lindong masih memiliki sebuah janji mendapatkan tubuh asli Martha, dia berharap kunci rahasia kuno dapat menemukan sesuatu yang dia inginkan. Meski hal ini akan membuatnya jadi buronan sekte besar, hanya saja Lindong tidaklah gentar sedikit pun. Pasalnya setelah berhasil menerobos ranah Master Simbol Surgawi, tingkat kepercayaan dirinya semakin kuat. Oleh sebab itu, Lindong lantas kembali melanjutkan perjalanan. Baru saja tiba di ruangan lembah Leiyan, selain melihat pedang milik pangeran ketiga, Lindong juga ternyata mendapatkan pesan terakhir dari Chenmu, di mana jagoan kalian haruslah menyerahkan kunci rahasia kuno dalam waktu 5 hari. Jika tidak, dirinya gak bakalan segan-segan membunuh rekannya tersebut. Mendapati ancaman barusan, Lindong tanpa pikir panjang langsung tancap gas menuju kota Batu Iblis. Tidak berselang lama ketika Chenmu bersama Tang Pan sedang mencari tahu mengenai perkemahan Moling, seorang bawahan telah memasuki ruangan, serta mengatakan jika seluruh pasukan diserang oleh seekor harimau ganas di hutan iblis. Mendengarkan laporan tersebut, Chenmu segera memerintahkan Tang Pan membawa beberapa orang untuk menangkapnya hidup-hidup. 少跟我来这套！把人给我盯紧了，可别再搞砸了。 Sementara itu, setelah mendapatkan informasi dari Martha, Lindong pada akhirnya menemukan sebuah rencana, di mana dia bertujuan menggunakan formasi simbol menghadang pergerakan Tang Pan, sehingga menimbulkan kepanikan luar biasa hebat. Pasalnya menurut kemampuan deteksi Tang Pan, formasi ini hanyalah bisa diciptakan oleh Master Simbol Surgawi, sehingga Tang Pan meminta orang tersebut menunjukkan diri. Tapi... Beberapa saat kemudian, di saat Chenmu berniat mengakhiri hidup Moling, seorang prajurit telah memasuki gerbang kota, serta menyampaikan kabar buruk tentang pasukan mereka, di mana Lindong telah menangkap senior Tang Pan, dan menjadikannya sebagai bahan pertukaran dengan Moling. Meski kabar barusan membuat Chenmu semakin murka, hanya saja dia mencoba untuk mengesampingkan hal ini terlebih dahulu. Pasalnya mereka haruslah secepat mungkin menyelamatkan hidup Tang Pan. Oleh sebab itu, Chenmu segera memerintahkan pasukan bergegas menuju lokasi tersebut. Meski pada awalnya Chenmu berjanji akan menyudahi dendam pribadi antara kedua belah pihak jika Lindong bersedia menyerahkan kunci rahasia kuno, namun jagoan kalian jelas menolaknya, dengan alasan bahwa dia tidaklah begitu tertarik dengan janji Chenmu, sehingga dia meminta si Boboduk untuk melakukan pertukaran. Merasa nggak ada pilihan lain, Chenmu lantas memerintahkan bawahannya melepaskan Molly. Coba. Alhasil, setelah melakukan pertukaran di saat Lindong bersama pangeran ketiga berniat meninggalkan tempat ini, Chenmu secara tidak terduga mengaktifkan barrier pelindung untuk mencegah tindakan Lindong, serta menegaskan untuk memberikan kunci rahasia kuno. Jika tidak, maka dia tidak akan segan-segan membunuhnya. Walaupun ancaman barusan terdengar menyeramkan, hanya saja Lindong tidaklah gentar sedikit pun. Cuma lu doang mah sih, gitu katanya guys. Merasa kesal ngedengerin bebacot Lindong, Chenmu secara barbar melepaskan serangan. Tapi... Tang Pan lantas mengatakan, setelah jagoan kalian memurnikan pohon ros simbol surgawi, dia berhasil menerobos kerana Master Simbol Surgawi. Meskipun begitu, Chenmu seolah-olah tidak menghiraukan peningkatan Lindong. Pasalnya dengan basis kultivasinya di ranah Nirvana, dia memiliki kepercayaan cukup tinggi bisa mengalahkan Lindong, sehingga terjadilah duel baku hantam. Tepat di momen ini, menyadari lawannya dia hadapi terlalu overpower, bahkan seorang Master Simbol Surgawi, Chenmu lantas menggunakan tebasan patung untuk membalikan situasi pertarungan.
Tapi sayangnya hal ini percuma saja. Pasalnya berkat kombinasi guntur dan juga segel angin, Lindong berhasil menghancurkan teknik Chenmu. Terlepas dari kejadian tersebut serta berhasil mengalahkan anggota Chenmu, Lindong pada awalnya bertujuan untuk meninggalkan tempat ini. Tapi hal mengejutkan benar-benar terjadi. Si Suwon terlihat menunjukkan diri, bahkan secara brutal menyerang Lindong, sehingga membuatnya berada dalam posisi terdesak. Mengetahui basis kultivasinya terlampau cukup jauh, serta memastikan kalau dia tidak bisa menandingi kekuatan si Suwon, Lindong segera menyarankan Moling untuk pergi lebih awal, dengan alasan kalau dia akan menyusulnya. Namun sebelum itu, jagoan kalian memutuskan untuk mengelabui pergerakan si Suwon. Melihat kepergian Lindong, si Suwon lantas bergerak mengikutinya dari arah belakang serta melepaskan berbagai macam serangan untuk menghentikan aksi jagoan kalian dan berhasil mengenai Xiaoyan bersama Moling sehingga membuat mereka dalam kondisi tidak menguntungkan. Hanya saja Lindong segera menggunakan kekuatan mental untuk menyelamatkan dua rekannya. Tepat di momen genting, meski Lindong telah mengombinasikan segala teknik andalan melawan si Suwon, tapi sayangnya tindakan ini percuma saja. Pasalnya kesenjangan basis kultivasi antara mereka berdua terlampau cukuplah jauh, sehingga alasan inilah yang membuat si Suwon sangat yakin bisa mengalahkan Lindong. Pada awalnya, si Suwon merasa di atas angin kalau sang MC sudah tewas pasca terkena serangan. Namun faktanya berkata lain, di mana jagoan kalian bangkit dari keterpurukan serta melepaskan teknik 5 jari surgawi untuk membalikkan situasi pertarungan. Merasa muak dipermainkan bocah bau kencur, si Suwon lantas menegaskan, walaupun dia tidaklah pernah menyangka bahwa Lindong memiliki beberapa teknik andalan, tetapi si Suwon tidaklah akan pernah membiarkannya pergi dari tempat ini, sehingga dia langsung menggunakan patung iblis mengakhiri nyawa Lindong. Dalam situasi genting, Lindong secara paksa melepaskan teknik pelahap untuk menyerap kekuatan patung iblis. Hanya saja dikarenakan Martha nggak mau Lindong terluka, bahkan dia juga bukanlah tandingan patung iblis. Martha lantas menyarankan bergegas pergi meninggalkan area tersebut. Menyadari ucapan ini memanglah benar, jagoan kalian dengan cepat mengandalkan kunci rahasia kuno berteleportasi ke area lain. Alhasil, setibanya di gerbang kota, melihat luka yang dialami Xiaoyan cukuplah serius, Lindong bersama pangeran ketiga memutuskan untuk mencari solusi mengenai hal ini. Bahkan menurut analisa Martha, jika mereka benar-benar ingin menyembuhkan luka Xiaoyan, Lindong haruslah menemukan seekor binatang iblis memiliki garis keturunan seperti Xiaoyan di wilayah hutan iblis. Meski hal ini mengejutkan pangeran ketiga, serta menawarkan diri untuk pergi bersamanya, tapi Lindong langsung menolaknya dengan alasan kalau tubuh Moling belum pulih sepenuhnya dan memintanya agar tak berada di kota Yan. Kemudian Lindong bergegas menggunakan kunci rahasia kuno meninggalkan area tersebut. Singkat cerita, di bawah instruksi Martha, Lindong akhirnya tiba di pedalaman hutan. Tapi belum sempat menganalisa area di sekitar, mereka tiba-tiba saja dikejutkan dengan kemunculan seekor binatang harimau. Bahkan secara barbar terlihat menerkam Lindong. Martha lantas mengatakan, binatang ini setidaknya berada di ranah nirvana tahap awal dan bukanlah tandingan Lindong untuk saat ini. Sehingga dia meminta jagoan kalian agar selalu waspada. Secara bersamaan dengan hal tersebut, si harimau kembali berinisiatif menyerang, sehingga memaksa Lindong menggunakan beberapa kombinasi teknik andalan untuk memberikan perlawanan. Tepat di momen ini, melihat Lindong masih kesulitan menaklukkan si harimau, Xiao Dio lantas menyarankan sang MC mengandalkan kekuatan mental dan juga teknik pelahap, sedangkan dirinya akan bergegas menarik perhatian harimau tersebut. Dan benar saja hanya membutuhkan waktu yang cukup singkat, di saat harimau ini berada dalam posisi lengah, jagoan kalian tanpa basa-basi melepaskan teknik pamungkas. Setelah berhasil menaklukkan si harimau, dia pada awalnya menghormati Xiao Dio sebagai binatang iblis.
Hanya saja harimau ini nggak habis pikir kalau Martha bekerja sama dengan ras manusia untuk membantai garis keturunannya demi meningkatkan kultivasi seseorang. Mendengarkan ucapan barusan, Lindong lantas mencoba untuk menjelaskan beberapa hal kepadanya, di mana tujuannya datang ke tempat ini bukan untuk membunuh, tetapi demi menyelamatkan hidup Xiaoyan serta membutuhkan esensi darah. Namun sebelum binatang iblis itu meminta Lindong untuk melepaskan dirinya terlebih dahulu, dengan alasan apakah dia bisa membantunya. Alhasil, setelah melakukan pemeriksaan, serta memastikan di dalam tubuh Xiaoyan sudah tercampur banyak jenis garis keturunan, si harimau lantas mengatakan, walaupun esensi darah bisa menyelamatkan Xiaoyan, akan tetapi sebelum melewati bencana nirvana, dia pernah mendapatkan petunjuk dari leluhur klan harimau iblis surgawi. Jika berhasil menyelesaikan proses akhir, bukan cuma bisa menyembuhkan luka Xiaoyan, tetapi bisa lahir kembali. Namun jika gagal, hewan peliharaan Lindong akan berubah jadi butiran debu. 能够度过此劫。 Pasca kepergian harimau darat serta mendapatkan esensi darah, Martha bersama Lindong memutuskan mencari lokasi tepat yang aman untuk membantu Xiaoyan memurnikan esensi tersebut. Meski pada awalnya Xiudio tidak begitu yakin melihat kondisi fisik Xiaoyan bisa melewati bencana surgawi, hanya saja Lindong meminta Xiudio tetap melanjutkan proses ini. Pasalnya Xiaoyan pastilah dapat bertahan melewati segala rintangan. 有人来了。 Merasakan pergerakan ini memanglah berasal dari pasukan Stisuan, serta mereka juga tidaklah bisa menghentikan proses pemurnian esensi darah. Lindong lantas meminta Xiudio untuk memulihkan kondisi Xiaoyan, sedangkan dirinya akan mencoba menarik perhatian dinasti batu iblis keluar dari tempat ini. Dalam aksi pengejaran, merasa janggal ngelihat aksi Lindong, Sisuan beranggapan kalau tujuan sang MC hanyalah memancing mereka meninggalkan area goa, sehingga dia langsung memerintahkan pasukan Tangpan kembali ke area tersebut, sementara dia akan berjaga-jaga di tempat ini. Dan benar saja, hanya membutuhkan waktu yang cukup singkat, di saat Lindong baru tersadar jika pasukan dinasti batu iblis tidak lagi melakukan pengejaran, serta menyadari hal ini akan membahayakan Xiaoyan bersama Martha. Dia langsung tancap gas menuju lokasi goa, tapi... 恐怕已经晚了。神玄， Pasca ledakan barusan serta dia juga tidaklah memiliki pilihan selain baku hantam, Lindong secara nekat mencoba untuk melawan. Bahkan meski di awal pertarungan jagoan kalian berhasil mengimbangi kemampuan Sisuan, tapi sayangnya hal ini tidak bertahan cukup lama. Pasalnya dengan perbedaan kultivasi di antara mereka berdua, Lindong harus menerima serangan telak Sisuan dan langsung mengerahkan kekuatan mental. Dihadapkan dengan kemampuan tersebut, Lindong segera mengombinasikan teknik segel angin guntur bersama transformasi kera iblis memblokir serangan ini. Bahkan sambil bertahan di bawah gempuran patung iblis, jagoan kalian secara paksa melepaskan teknik 5 jari surgawi untuk membalikan situasi duel baku hantam. Lagi dan lagi, merasa kesal dipermainkan seorang bocil, Sisuan lantas memberikan serangan kejutan dan kembali menggunakan kekuatan mental untuk melanjutkan pertarungan. Meski telapak guntur pelap berhasil menekan Sisuan, hanya saja dengan adanya kesenjangan basis kultivasi antara mereka berdua, Sisuan jelas berada di atas angin, sehingga membuat Lindong dalam posisi kritis. Tanpa basa-basi, mengetahui kekuatan Lindong sudah mencapai batas maksimal, serta menegaskan bahwa kelompok Lindong pastilah akan tewas di tangannya, namun faktanya berkata lain. Setelah Xiaoyan berhasil menyelesaikan proses pemurnian esensi darah dan bertransformasi menjadi sosok manusia Rana Nirvana tahap awal, dia tiba di waktu yang tepat untuk menyelamatkan Lindong. Merasa muak lihat aksi barusan, bahkan menyadari orang ini memanglah berniat membantu Lindong, Sisuan lantas kembali menggunakan teknik yang sama untuk memberikan sedikit pelajaran. Meski hal ini membuat Lindong getar-getir, hanya saja Maung Xiaoyan meminta Lindong santai dulu. Pasalnya dengan kekuatannya saat ini, dia pastilah bisa mengalahkan Sisuan. Dan benar saja ketika Xiaoyan berhasil menghancurkan patung iblis, jagoan kalian dengan cepat berinisiatif membantu si Maung.
bahkan langsung mengaktifkan tubuh Nirvana membantai-bantai Sisuan. Tidak berselang lama, setelah mengucapkan terima kasih atas bantuan harimau darat, serta memberikan nama Lin Yan untuk Xiaoyan, Martha lantas bertanya apa rencana mereka selanjutnya. Lindong bilang pasca meninggoy Sisuan, dia berencana untuk mencari harta karun di tempat rahasia kuno, dan meminta kedua rekannya kembali ke kota Yan untuk mencari tahu mengenai tempat ini. Tapi sebelum itu, Lindong masihlah sempat-sempatnya merampas tas penyimpanan Sisuan. Di sisi lain, tepatnya di ruangan kerajaan Batu Iblis, pasukan kerajaan telah menghampiri Sisen serta menyampaikan informasi jika Sisuan sudah tewas pasca pertarungan melawan Lindong. Walaupun informasi barusan menggemparkan seluruh orang, hanya saja dikarenakan kunci rahasia kuno berada di tangan jagoan kalian, Sisen lantas memerintahkan pasukannya untuk menyebarkan luaskan mengenai hal tersebut dan berjanji akan memberikan imbalan sebesar 1 juta pil Nirvana bagi siapapun yang berhasil menangkapnya. Sementara itu, dikarenakan Moling tidaklah mengetahui pasti tentang keberadaan 3 kunci rahasia kuno, serta dia sendiri nggak mau cuma jadi beban doang ketika melanjutkan perjalanan ke wilayah medan perang kuno, Moling memutuskan tetap berada di kota Yan, sehingga dia berpesan untuk selalu berhati-hati di sepanjang jalan. Malam harinya sambil main bakar-bakaran, Martha lantas mengatakan beberapa hal kepada Lindong. Selain membutuhkan waktu sekitar 1 bulan tiba di area harta karun, mereka juga tidaklah bisa menandingi kekuatan lain untuk mendapatkan kunci rahasia kuno, sehingga Xiaodio meminta Lindong menggunakan pil Nirvana menerobos ke ranah selanjutnya. Meskipun begitu, Lindong tidaklah ingin terburu-buru, pasalnya tujuannya bukan cuma menerobos ke ranah Nirvana, tetapi sekaligus melewati bencana Nirvana dalam 1 kali terobosan. Oleh sebab itu, jagoan kalian berencana mengambil tas penyimpanan dari pasukan kerajaan Elang, dan ternyata... Pasca kejadian ini, melihat kemampuan Lin yang cukup lemah, Xiaodio lantas menyarankan Xiaoyan berlatih lebih giat lagi dengan sebuah gulungan metode yang baru saja dia berikan. Di waktu yang sama, setelah mendapatkan sedikit informasi mengenai 3 kunci rahasia kuno berada di tangan dinasti Batu Iblis, dinasti Hong Xuang, dan terakhir dinasti Yao Xuan, serta menjadikannya sebagai buronan kerajaan lain, jagoan kalian lantas meminta kedua rekannya untuk pergi meninggalkan area tersebut. Beberapa saat kemudian, setelah memastikan di balik pintu gerbang memiliki berbagai macam harta kuno, Lindong segera melepaskan energi spiritual untuk membukanya. Tapi dikarenakan formasi gerbang telah rusak, Martha lantas menyarankan Lindong menggunakan simbol batu. Merasa ucapan ini memanglah benar, jagoan kalian dengan cepat memulai tindakan. Alhasil, di saat perbaikan hampir selesai, rombongan kerajaan Elang telah menunjukkan diri, bahkan mengetahui pemuda di hadapannya ternyata orang yang dia cari selama ini. Wang Li segera memerintahkan seluruh pasukan untuk menyerang, sehingga memaksa Lin Yan alias Xiaoyan memblokir serangan tersebut. Nah, dikarenakan Wang Li tidak bisa menghancurkan formasi gerbang, dia lantas memerintahkan bawahannya memanggil dinasti Beruang dan juga dinasti Merak Perunggu membantu dirinya mendapatkan kunci rahasia kuno. Di sisi lain, setelah berjalan menelusuri area ruangan kuno, geng Lindong akhirnya tiba di salah satu tempat yang dikatakan memiliki berbagai macam harta karun. Hanya saja menurut informasi Xiaodio sebelumnya, jagoan kalian sama sekali tidak menemukan pil Nirvana, bahkan cuma ada reruntuhan magma. Sehingga Lindong beranggapan jika di dasar magma adalah tempat penyimpanan pil tersebut. Mendengarkan ucapan ini, Martha segera menghentikan tindakan Lindong.
Pasalnya jika dia bertindak secara gegabah, energi sekitar bisa membuatnya berubah jadi ropil, sehingga Xiaodio memberikan saran agar mencarinya terlebih dahulu. Alhasil, hanya membutuhkan waktu yang cukup singkat. Di saat Lindong tanpa sengaja menemukan altar kuno yang dapat menyerap seluruh energi di tempat ini, dia lantas mengandalkan simbol leluhur pelahap untuk menerobos bencana Nirvana. 净是乱来。 Sementara itu, melihat kehadiran dua tetua bernama Heizu bersama Cekui, Wang Li telah menjelaskan kepada mereka di mana orang yang mereka cari sedang bersembunyi di dalam gerbang batu dan membagi hasil pil 1 juta nirvana. Sedangkan kunci rahasia kuno mereka akan membahasnya nanti setelah berhasil menangkap Lindong. Nah, dikarenakan Chen Kui bersama Heizu menyetujui sarang Wang Li, mereka lantas menggabungkan kekuatan menghancurkan pintu gerbang. Tidak berselang lama, ketika Martha menyemaskan Lindong, ketiga tetua dinasti akhirnya tiba di ruangan. Bahkan melihat sang MC sedang melakukan proses tahap akhir, Wang Li segera memerintahkan dua tetua untuk menyerang. Tapi meski terobosan Lindong mengejutkan tiga orang ini, namun mereka tidaklah gentar sedikit pun, dengan alasan kalau sang MC hanyalah seorang diri. Terlebih lagi jika mereka bisa bekerja sama, kemungkinan Lindong akan kalah. Oleh sebab itu, dua tetua ini kembali memulai serangan. Bukannya takut menghadapi serangan tersebut, Lindong secara paksa menggunakan teknik 5 jari surgawi untuk mengakhiri duel baku hantam. Singkat cerita, meski Lindong sempat menyesali sungai pil telah hancur, akan tetapi dia berhasil menerobos ranah Nirvana tahap awal dan berjanji akan segera membantu Xiaodio mendapatkan tubuh asli. Tamat, ending yang sangat-sangat membagongkan sekali ya guys ya. Waduh, alamat bakalan nunggu sampai lumutan lagi. Sekalinya rilis langsung udahan. Oke lah, mungkin segitu dulu untuk pembahasan kisah perjalanan Baginda Lindong di season kali ini. Terima kasih banyak banget yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa bantu like dan share ya guys ya. Di sini Abang Frank si tukang ngopi mau rebahan santuy dulu. See you and next time guys. As you fade away, as you fade away, as you fade away.